Alam Boluo. Saat itu malam, bulan yang dingin dan bulat menggantung tinggi di langit seperti piringan perak. Di Pulau Tujuh Roh, pintu bintang tiba-tiba muncul di belakang Zhuang Jing. Portal itu tampak berkilauan di bawah bulan. Sinar cahaya melewati pintu bintang sebelum berubah menjadi ahli Void Realm Asura Rache. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh. Zhuang Jing dan Lin Jie sedang berbicara satu sama lain ketika para ahli Asura Rache tiba-tiba muncul. Mereka terdiam dan menatap kosong pada kelompok yang dipimpin oleh Curtis sebelum Ji Yuan dan Vanessa terbang keluar dari portal juga. Qin Lai adalah orang terakhir yang melangkah melewati pintu bintang. Dia kemudian menarik kekuatan garis keturunannya dan membatalkan portal. Menguasai. Tuan Pulau Qin. Baik Zhuang Jing dan Lin Jie membungkuk dan memberi salam hormat kepada Qin Lai. Qin Lai mengangguk pada mereka sebelum melihat Ji Yuan. Apakah kamu berencana untuk segera kembali ke keluarga Ji, tinggal di Boluo Realm, atau mengunjungi Frost Desolation Abyss? Saya ingin tinggal di Boluo Realm untuk saat ini, kata Ji Yuan. Itu bukan masalah. Silakan nikmati sendiri, saya tidak akan menemani Anda. Qin Lai tersenyum padanya sebelum menginstruksikan Vanessa, ikuti aku. Wanita perlombaan laut peringkat 9 yang baru saja menyerap semua garis keturunan, kekuatan jiwa, dan vitalitas ibu tirinya tampak sangat cantik di bawah penerangan sinar bulan perak. Setiap senyum dan gerakan bawah sadar yang dia buat tampak sangat anggun dan genit. Vanessa mengamati alam asing di sekitarnya, menatap bulan pertama di langit dengan senyum tipis di wajahnya. Oke. Qin Lai segera memimpin kelompok itu ke altar roh neter tulang putih. Naga Iblis Baret dan klan si Rache Haili sama-sama menunggunya di Pulau Terapung. Mereka segera berjalan menuju Qin Lai ketika mereka melihatnya. Qin Lai, kedua saudaraku berada di wilayah rasku. Mereka ingin bertemu denganmu secara langsung, kata Baret keras. Ayah Baret adalah kepala lama ras Naga Iblis, Abrit. Kakak laki-laki Baret adalah Naga Iblis peringkat 10, dan mereka berdua memerintah wilayah mereka sendiri. Setelah Baret mengetahui bahwa ayahnya terperangkap di dunia bayangan gelap, dia menghubungi kedua kakak laki-lakinya melalui seni rahasia. Dua Naga Iblis peringkat 10 segera menuju alam Boluo setelah menyelesaikan semua masalah di alam sekitarnya. Hari itu, saudara laki-laki Baret akhirnya tiba di Boluo Realm. Mereka berdua ingin bertemu Qin Lai. Berita bahwa 6 kekuatan besar umat manusia menyatukan ras asing dari alam lain untuk mengalahkan keluarga Qin telah menyebar ke seluruh alam sejak lama. Demon Dragon Rache adalah salah satu cabang terkuat dari Dragon Rache, dan kekuatan keseluruhan mereka hanya sedikit di belakang Giant Dragon Rache. Dua Naga Iblis peringkat 10 bertanya-tanya apakah mereka harus melakukan perjalanan ke surga ke-9 setelah mereka menerima undangan dari 6 kekuatan besar. Tentu saja, mereka sudah berkomunikasi dengan keluarga Qin beberapa waktu lalu karena persahabatan Baret dan Qin Lai. Secara alami, mereka cenderung menjaga hubungan baik dengan keluarga Qin. Qin Lai kemungkinan besar akan menjadi penerus keluarga Qin. Namun, mereka ingin melihat Qin Lai dengan mata kepala sendiri dan memastikan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membawa bendera keluarga Qin. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk bertemu Qin Lai sebelum perang bisa terjadi. Itu agar mereka bisa menghilangkan keraguan terakhir dalam pikiran mereka. Aku akan bersamamu sebentar lagi. Qin Lai meyakinkan Baret sebelum menatap Hailey. Alasanku menyuruhmu datang ke Boluo Realm melalui Miao Fengtian adalah karena aku ingin kau bertemu dengannya. Dia mengarahkan jarinya ke Vanessa. Faktanya, Hailey telah menatap Vanessa dengan aneh sejak yang terakhir datang melalui portal. Ekspresinya sepertinya menunjukkan bahwa dia sedang menebak sesuatu. Vanessa juga sedikit penasaran dengan Hailey. Semakin lama Hailey menatap, semakin bingung dia, dan pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Kau terlihat seperti seseorang yang kukenal. Hailey berkata langsung, kamu terlihat seperti kepala kami sebelumnya. Vanessa gemetar sebelum bertanya, apakah kamu kenal Anja? Ekspresi Hailey langsung berubah menjadi jijik dan jijik, kau tahu wanita lepas itu. Vanessa menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan, Anja dan suaminya telah mencuriku dari musuh mereka tidak lama setelah aku lahir. Kemudian, mereka membesarkanku sampai aku menjadi wanita dewasa. Hailey dan Vanessa telah berkomunikasi menggunakan bahasa umum ras manusia di awal. Namun, mereka segera beralih ke bahasa kuno perlombaan laut. Itu hanya beberapa baris penjelasan, tapi ekspresi Hailey telah berubah total di akhir itu. Dia membuat permintaan serius. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Qin Lai mengangguk. Silakan lakukan sesukamu. Terima kasih. Hailey menarik napas dalam-dalam sebelum melirik Vanessa dengan agak hormat. Mari kita bicara di laut tempat si Rache tinggal.
Vanessa terlihat sedikit bersemangat. Dia sepertinya tahu bahwa Hailey bisa mengungkap misteri di balik identitasnya. Dia segera mengikuti Hailey ke laut tempat si Rache of Boluo Realm tinggal. Mereka dengan cepat menghilang dari domain ras binatang kuno. Qinlai menginstruksikan Curtis dan klan Asura Rache-nya untuk tinggal di Boluo Realm untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengikuti Barret ke wilayah ras naga iblis. Tidak butuh waktu lama baginya untuk terbang keluar dari domain ras binatang kuno juga. Pada saat inilah Qinlai gemetar. Avatar Soul Beast telah mengirimkan keinginan Chen Lin dan beberapa hal lagi kepadanya. The Ancient Beast Rache, Mang Wang, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia secara tidak sadar mengeluarkan tongkat berkepala ular dari cincin spasialnya dan menggosoknya, berpikir. Ras binatang kuno selalu menjadi ras asing terkuat di alam roh. Mereka tidak pernah menolak, dan mereka selalu dikenal sebagai ras asing yang kuat. Meskipun ras manusia berada di puncak sekarang, pasukan peringkat emas jarang beroperasi di wilayah ras binatang kuno. Itu karena ketenaran ras binatang kuno. Untuk alasan yang sama, 6 kekuatan besar berusaha sangat keras untuk mendapatkan bantuan ras binatang kuno dalam memerangi keluarga Qin. Sayangnya bagi mereka, ras binatang kuno belum membuat pendirian mereka jelas sampai saat ini. Satu-satunya hal yang mereka janjikan adalah mengunjungi surga ke-9 pada hari konferensi. Adapun siapa yang akan mereka perjuangkan dan apa yang akan mereka lakukan, baik 6 kekuatan besar maupun keluarga Qin tidak tahu. Menurut Chen Lin, keluarga Qin dan ras binatang kuno tidak memiliki hubungan apapun. Mereka juga tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk berkomunikasi dengan ras binatang kuno. Namun, Qinlai telah menyelamatkan beberapa binatang purba yang telah dibekukan oleh Kaisar Es dari pegunungan Arktik. Mereka semua seharusnya sudah kembali ke ras binatang kuno sekarang. Chen Lin melihat ini sebagai kesempatan penting. Mang Wang memang berjanji bahwa dia akan membantuku jika aku dalam masalah saat itu, tetapi masalah ini menyangkut seluruh ras binatang kuno. Aku tidak yakin apakah dia benar-benar bisa membantuku dalam hal ini, pikirnya sebelum menatap tongkat berkepala ular itu. Kemudian, matanya sedikit bersinar. Yah, setidaknya Mang Wang bukan satu-satunya pengaruhku. Saya juga dapat mencoba bernegosiasi dengan Raja Ular Biru Surgawi ini. Lembah Naga Iblis. Naga Iblis berkulit gelap sepanjang 2000 meter terbaring malas di tanah saat energi daging dan darah yang kaya mengalir dari tubuh mereka seperti gunung berapi yang meletus. Energi mengerikan itu begitu kuat sehingga Qinlai merasakannya di wajahnya meskipun dia masih puluhan ribu meter dari mereka. Barret ada di sini. Salah satu naga iblis mengeluarkan geraman rendah sebelum tubuhnya mulai mengalami transformasi. Selusin detik kemudian, dia telah berubah menjadi manusia raksasa yang bahkan lebih gemuk dan lebih gemuk daripada Barret. Naga iblis lainnya juga tidak ragu. Dia juga berubah menjadi gemuk besar. Nama mereka adalah Scott dan Mitchell. Mereka adalah kakak laki-laki yang berhubungan darah dengan Barret, dan mereka adalah penguasa dari wilayah mereka masing-masing. Kedua naga iblis berada di peringkat 10 garis keturunan. Setelah ayah mereka, Abrit, terperangkap di dunia bayangan gelap, mereka memimpin klan masing-masing dan bertarung melawan ras naga raksasa. Mereka berdua ingin kembali ke alam naga, mengusir ras naga raksasa dan mengembalikan kejayaan ras naga iblis sebelumnya. Ras naga memiliki banyak cabang, tetapi ras naga raksasa, ras naga iblis, dan ras naga jahat selalu dikenal sebagai 3 yang terkuat. Dahulu kala, kepala ras naga iblis, Abrit, telah bergabung dengan ras naga jahat untuk memperebutkan kendali atas makam naga pertama. Pada akhirnya, Abrit mengalami luka parah dan harus menyuruh anak-anaknya untuk melarikan diri ke alam luar bersama rakyatnya. Dia sendiri telah menghilang tanpa jejak. Ras dewa kembali dari alam luar segera setelah itu, dan ras naga jahat memilih untuk melayani keluarga api ras dewa. Berkat keputusan ini, ras naga jahat menikmati masa makmur 10.000 tahun dan menguasai alam naga. Sayangnya, tidak ada hal baik yang bertahan selamanya. Naga jahat dengan cepat menurun setelah ras dewa diusir dari alam roh oleh 100 ras. Sebagian besar ahli ras naga jahat telah meninggalkan alam roh bersama ras dewa, hanya menyisakan sejumlah kecil naga jahat peringkat rendah yang tidak punya pilihan selain bersembunyi di bawah tanah. Ras naga raksasa mengambil kesempatan untuk merebut alam naga dari tangan mereka dan memulai penindasan mereka terhadap semua naga lainnya. Ras naga iblis telah beristirahat di alam luar selama 30.000 tahun setelah pukulan mengerikan itu. Mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka bahkan ketika ras dewa telah menginvasi alam roh. Butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Mereka baru benar-benar memulai pemulihan mereka setelah Scott dan Mitchell mencapai peringkat 10. Selama beberapa ribu tahun terakhir, ras naga iblis mulai bersaing dengan ras naga raksasa lagi.
Mereka tumbuh aktif di antara bintang-bintang di luar Spirit Realm sekali lagi. Segera, perang baru akan meletus di alam roh. Ras naga raksasa telah memilih untuk bergabung dengan 6 kekuatan besar dan melenyapkan keluarga Qin sebelum ras dewa akhirnya menyerbu wilayah mereka. Ras naga iblis selalu bertentangan dengan ras naga raksasa. Berkat persahabatan Qin Lai dengan Barret, mereka berencana untuk mendukung keluarga Qin dalam perang ini. Namun, perlombaan naga iblis secara keseluruhan agak ragu-ragu jika ini adalah waktu yang tepat untuk meruntuhkan semua kepura-puraan dan melibatkan ras naga raksasa dalam perang habis-habisan. Selain melihat adik laki-laki mereka Barret, alasan utama Scott dan Mitchell datang ke Bolwo Realm adalah untuk mengenal patriark generasi ketiga keluarga Qin, Qin Lai. Mereka juga ingin tahu apakah keluarga Qin cukup kuat untuk melawan 6 kekuatan besar manusia melalui Qin Lai. Kakak pertama, kakak kedua, aku sudah membawa orang yang kamu cari. Barret berteriak keras sebelum turun ke lembah naga iblis dalam sekejap. Ini adalah saudara laki-laki pertama saya Scott dan saudara laki-laki kedua saya Mitchell. Mereka berdua naga iblis peringkat 10. Dia memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Qin Lai dengan bangga. Bertemu dengan baik, senior. Qin Lai memberi hormat kepada mereka sambil tersenyum. Kedua kakak laki-laki Barret saat ini dalam bentuk manusia, dan mereka bahkan lebih besar dari Barret. Terus terang, mereka gemuk, tinggi dan berkulit gelap ke titik di mana Qin Lai awalnya mengira mereka adalah dua bola daging gelap pada pandangan pertama. Dia pikir bentuk Barret sudah cukup aneh, tetapi saudara-saudaranya berhasil mengejutkannya untuk kedua kalinya. Apakah kamu bertanya-tanya seperti yang aku minta sebelumnya? Tiba-tiba, orang baru keluar dari gua. Di permukaan, dia tampak seperti orang tua biasa. Tapi Qin Lai segera menyadari bahwa dia adalah naga jahat peringkat 9 Calvert. Penampilannya membuat Qin Lai menyadari bahwa Calvert pasti telah kembali dari Frost Desolation Abyss setelah mendengar bahwa saudara-saudara Barret kembali. Ras naga jahat dan ras naga iblis selalu memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dari segi usia, Calvert, Scott, dan Mitchell lahir di usia yang sama, jadi mereka mungkin saling mengenal dengan baik. Kamu ingin tahu kemana klanmu pergi setelah mereka meninggalkan alam roh? Kan, kata Qin Lai. Calvert mengangguk dengan tatapan sedih. Dulu, ras naga jahat adalah salah satu dari trio terkuat ras naga. Tapi hari ini, saudaraku, kamu dan kerabatmu masih hidup, bukan bahkan jika klan Anda tidak pernah berhasil kembali ke alam roh, ras naga jahat tidak akan mati karena Anda ada. Jadi tidak perlu berpikir terlalu pesimis. Scott menghibur Calvert dengan suara menggelegar. Suatu hari, ketika kita telah mengejar ras naga raksasa keluar dari alam naga, Anda akan dapat berkembang biak dengan naga lain dan mengembalikan kejayaan ras naga jahat dalam 10.000 tahun atau lebih. Naga jahat Calvert tersenyum pahit sebelum menjawab, bagaimanapun, aku masih menginginkan jawaban. Tentu saja, Scott mengangguk perlahan sebelum melihat Qin Lai. Barret memberitahuku bahwa kamu telah melakukan kontak dengan ras garis keturunan transenden lainnya. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana naga jahat yang tersisa bersama keluarga Blaze tinggal sekarang? Mereka tidak bersama keluarga Blaze sekarang, kata Qin Lai. Terkejut, Calvert bertanya, lalu di mana mereka? Aku juga tidak tahu. Qin Lai mengerutkan kening dalam keseriusan penuh. 20.000 tahun yang lalu, mantan Patriark Ras Dewa telah membawa sekelompok naga jahat bersamanya untuk mengamankan retret mereka sebelum mereka melarikan diri dari alam roh. Setelah itu, Patriark, para ahli Ras Dewa, dan naga jahat yang melayaninya hilang sama sekali. Ketiga naga itu tampak sedikit terkejut dengan berita rahasia yang dia ungkapkan kepada mereka. Saya mendengar bahwa 3 kaisar umat manusia juga berpartisipasi dalam pertempuran itu, dan bahkan mereka menghilang setelah itu. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Inilah yang saya simpulkan setelah menanyai anggota keluarga Blaze. Qin Lai menatap Calvert sekilas dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya tidak tahu apakah info saya 100% benar, tetapi saya tahu bahwa ras naga jahat tidak ada hubungannya dengan keluarga Blaze saat ini. Satu-satunya orang yang mereka setiai adalah mantan patriark keluarga Blaze, tetapi orang itu telah menghilang bersama mereka. Saya mengerti. Calvert menundukkan kepalanya dengan tatapan berpikir. Dia tidak bertanya lebih jauh. Sekarang, apa yang ingin kamu ketahui? Qin Lai bertanya kepada saudara-saudara. Apa yang membuatmu berpikir bahwa keluarga Qin mampu bertarung melawan 6 kekuatan besar? Scott langsung ke intinya. Aku tahu bahwa Istana Skymender dan keluarga Ji telah diam-diam bergabung dengan keluarga Qin, tetapi ras naga raksasa, ras Asura, dan ras laut telah menyatakan niat mereka untuk bertindak melawan keluarga Qin juga. Di permukaan, sepertinya pihakmu jauh lebih lemah daripada mereka. Scott berhenti sejenak sebelum melanjutkan,
Aku akan jujur padamu. Kami bersedia bertaruh pada Anda jika Anda hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 6 kekuatan besar. Namun, jika pihak Anda sangat lemah sehingga tidak ada peluang kemenangan bahkan jika kami bergandengan tangan dengan Anda, maka kami tidak memiliki niat untuk membuang hidup kami dengan sia-sia. Qin Lai tampak bermasalah dengan pertanyaan Scott. Sejujurnya, saya tidak tahu di mana keluarga Qin saat ini berdiri di tiang totem karena saya sudah lama tidak berhubungan dengan mereka. Faktanya, saya baru mengetahui baru-baru ini bahwa ayah saya baru saja menyelesaikan tingkat ke-9 dari altar jiwanya. Qin Lai merentangkan tangannya dan tersenyum tak berdaya, hanya itu yang aku tahu. Qin Hao telah menyelesaikan tingkat ke-9 altar jiwanya. Yang mengejutkan Qin Lai, Scott bergidik sampai lemaknya gemetar seluruh sebelum berteriak, apakah kamu yakin? Qin Lai mengangguk, hanya itu yang saya tahu. Stanca menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan serius, kalau begitu sudah cukup. Kakak kedua Barret, Mitchell juga menarik napas sekali sebelum berkata dengan nada tegas, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka secara harfiah tidak ada seorang pun di antara 100 ras peringkat 10 garis keturunan atau di alam genesis yang bisa mengalahkan ayahmu dalam sekejap pertempuran 1 lawan 1 tanpa kejutan. Maksudmu dia tak terkalahkan? Qin Lai berseru tak percaya. Scott menyipitkan matanya dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Ya, dia memang tak terkalahkan. Qin Lai adalah jiwa kedua dalam tubuh ini, jadi dia hanya tahu apa yang terjadi setelah dia terbangun dari tidurnya. Faktanya, ingatan pertamanya telah dimulai di kota Ling. Oleh karena itu, dia tidak yakin bagaimana keadaan keluarga Qin sekarang dan sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa Scott dan Mitchell bereaksi seperti yang mereka lakukan setelah mereka mendengar bahwa ayahnya, Qin Hao, telah menyelesaikan tingkat ke-9 dari altar jiwanya. Itu karena dia, jiwa kedua, belum pernah bertemu Qin Hao sebelumnya. Dia bergumam dengan penuh keheranan, tak terkalahkan di antara 100 ras. Sepertinya kamu tidak terlalu mengenal ayahmu sendiri. Scott jelas tampak terkejut dengan ketidaktahuannya. Dia menjelaskan, ras naga iblis sudah lama tidak mengunjungi alam roh, memilih untuk tinggal di kedalaman galaksi, tetapi bahkan kami telah mendengar tentang ketenaran ayahmu. Itu karena ayahmu dikenal sebagai Peerless sejak kami mendengar tentang dia. Tak ada taranya, Qin Lai tampak terkejut. Dikatakan bahwa ayahmu tidak terkalahkan di antara teman-temannya sejak dia mulai berkultivasi dengan cara bela diri. Kakak kedua Barret, Mitchell, berkata dengan spontan. Ketika dia berada di alam pembukaan Natal, tidak ada seorang pun di alam pembukaan Natal yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Itu sama ketika dia naik ke alam manifestasi, alam Nether Passage, sampai ke alam Nirvana. Ketika tingkat pertama altar jiwanya selesai, dia segera menjadi praktisi bela diri terkuat di antara semua ahli altar jiwa 1 tingkat. Itu tetap seperti itu bahkan setelah dia menerobos ke Void Realm dan Genesis Realm. Tidak ada orang yang bisa menandingi dia di levelnya. Faktanya, dia sering menantang para ahli di luar levelnya dan menang melawan mereka. Dari apa yang kami ketahui, satu-satunya alasan altar jiwanya dihancurkan 300 tahun yang lalu adalah karena semua lawannya adalah ahli altar jiwa tingkat 9 puncak. Ingat, dia tidak melawan 1, tetapi banyak ahli altar jiwa 9 tingkat. Mitchell berkata dengan kagum dan hormat, 6 kekuatan manusia yang hebat harus mengumpulkan beberapa ahli puncak Genesis Realm untuk menghancurkan soul altarnya, tetapi mereka masih gagal menghentikannya untuk melindungi bagian-bagian soul altarnya dan melarikan diri dari cengkeraman mereka. Mitchell mendesah kagum. Ingat, dia hanya memiliki altar jiwa 8 tingkat saat itu. Scott mengambil alih pembicaraan. Setelah pertempuran itu 300 tahun yang lalu, semua orang asing di alam luar yang mengetahui kebenaran yakin bahwa ayahmu akan menjadi ahli terkuat yang pernah ada di alam roh jika dia menyelesaikan altar jiwanya. Namun, kebanyakan orang, termasuk kita, berpikir bahwa dia membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk membangunnya kembali dan menerobosnya. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa dia bisa memperbaiki altar jiwanya yang hancur hanya dalam 300 tahun, apalagi menyelesaikan tingkat ke-9 altar jiwanya. Tidak heran ayahmu berani mengunjungi surga ke-9. Scott dan Mitchell tiba-tiba tampak jauh lebih tenang setelah mereka mendengar bahwa Qin Hao telah membangun tingkat ke-9 dari altar jiwanya. Keraguan mereka dari sebelumnya sudah lama hilang. Keduanya telah memutuskan untuk mengomunikasikan niat mereka untuk bergabung dengan keluarga Qin sesegera mungkin. Tak ada taranya, Qin Lai meluangkan waktu untuk menenangkan dirinya sedikit. Dari deskripsi Scott dan Mitchell serta kekaguman dan rasa hormat mereka terhadap ayahnya, dia secara bertahap menyadari betapa cemerlang dan menakutkan keberadaan ayahnya di antara manusia dunia tengah dan bahkan ras asing dari alam luar. Qin Lai adalah putra Qin Hao. Sial, dia bahkan mungkin mengalahkan ayahnya.
Barret mendengus. Tampaknya dia agak tidak puas dengan penghormatan saudara-saudaranya terhadap Qin Hao, membual, jika ada satu hal yang saya ketahui tentang Qin Lai, dia pasti akan melampaui Qin Hao dan membawa keluarga Qin ke tingkat yang lebih tinggi. Oh, Scott tertawa. Dia akhirnya menatap Qin Lai dengan serius, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia jelas berpikir bahwa Barret telah melebih-lebihkan klaimnya. Mitchell juga tertawa. Dia tidak perlu melampaui Qin Hao, dia hanya perlu menjadi yang tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Jika itu masalahnya, maka saya yakin bahwa keluarga Qin dapat menyatukan manusia yang terputus-putus dan menjadi penguasa sejati umat manusia. Saya pikir dia bisa melampaui Qin Hao juga, Calvert tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Baik Scott maupun Mitchell terkejut dengan interupsi ini. Mata mereka semakin penasaran. Mereka sadar bahwa Barret tidak selalu dapat diandalkan, dan bahwa dia memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan hal-hal atau melontarkan omong kosong. Tapi Calvert tidak seperti adik mereka. Dia tidak ceroboh dengan kata-katanya, dan dia jelas bukan tipe orang yang menghargai seseorang tanpa alasan tertentu. Penasaran, dua naga iblis mulai menerapkan beberapa energi garis keturunan dan tekanan jiwa ke Qin Lai. Qin Lai bergidik di bawah tatapan mereka, dan mata serta rambutnya langsung berubah merah seperti darah. Daging dan energi darah yang menyembur keluar dari tubuhnya sangat berbau seperti darah. Matanya berbinar dengan percikan dan kilat biru, dan darahnya mengalir seperti sungai yang mendidih. Bagi Qin Lai, Scott dan Mitchell telah menghilang dari pandangan. Sebaliknya, mereka telah menjadi tsunami ki dan darah yang sepertinya tidak akan pernah berhenti memukulinya. Berkali-kali, gelombang energi menabraknya, dan dia tidak punya pilihan selain menahannya seperti perahu kecil yang nyaris tidak bertahan di bawah badai ganas. Dia merasa seperti perahunya, dan dia bisa pecah kapan saja. Tapi itu tidak semua. Kedua naga iblis entah bagaimana berhasil masuk ke kepalanya dan menyebabkan kekacauan di sana juga. Seolah-olah mereka mencoba untuk merobek altar jiwa dan jiwanya menjadi potongan-potongan kecil. Baik Scott dan Mitchell adalah naga iblis peringkat 10. Mereka sekuat ahli Genesis Realm ras manusia atau ahli asing puncak. Mereka bisa duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa selain melepaskan energi daging dan darah dan energi jiwa mereka, dan masih memberikan Qin Lai, seorang praktisi Realm abadi tahap awal, kabur demi uangnya. Qin Lai tidak punya pilihan selain mengaktifkan semua kekuatan garis keturunannya. Diprovokasi oleh dua naga iblis, banyak kekuatan yang tersembunyi di dalam darahnya mulai meletus seperti gunung berapi. Tubuhnya menjadi dikelilingi oleh api yang tidak dapat binasa, dan baju besi emas mulai menutupi kulitnya. Ada juga lingkaran cahaya biru tua yang berputar-putar di sekelilingnya seperti meteor yang mengorbit. Ras dewa, ras iblis neraka, dan garis keturunan roh iblis bermata delapan bekerja sama dengan pemberantasan guntur surgawi, seni beku, dan seni roh darah untuk melawan energi darah naga iblis. Kekuatan garis keturunan misterius dan seni rohnya bekerja sama untuk melemahkan gelombang ki naga iblis lagi dan lagi. Bahkan dua bayangan jiwa yang menyebabkan kekacauan di dalam kepalanya harus pergi dengan tergesa-gesa ketika altar jiwa satu tingkatnya tiba-tiba meletus menjadi badai guntur. Kedua naga iblis itu tampaknya takut akan guntur liar yang meledak dari altar jiwa Qin Lai. Baiklah, kita selesai. Scott tiba-tiba tertawa kering. Baik Mitchell dan dia menarik energi jiwa dan aura garis keturunan mereka pada saat yang bersamaan. Qin Lai masih diselimuti api meskipun mereka sudah selesai mengujinya. Wajahnya dikaburkan oleh campuran kekuatan, dan lidah api sepertinya mengalir keluar dari matanya. Jadi bagaimana dia, teriak Barret. Baik Scott maupun Mitchell tampak sangat terkejut dengan hasilnya. Duo itu bertukar pandang dan sepertinya mengenali kejutan tersembunyi di mata masing-masing. Dia benar-benar sebaik ayahnya. Scott memberikan komentar tertutup sebelum beralih ke Barret. Kami akan memberitahu keluarga Qin tentang niat kami dan menyatakan pendirian kami sebentar lagi. Kami juga akan mengunjungi surga ke-9 dan melihat bagaimana 6 kekuatan besar, ras naga raksasa, perlombaan laut dan ras asura berencana untuk berurusan dengan Qin Hao. Jika perlu, kami akan berpartisipasi dalam pertempuran juga. Mitchell menyatakan. Qin Lai meninggalkan lembah naga iblis setelah Scott dan Mitchell mengkonfirmasi bahwa mereka akan mendukung keluarga Qin. Setelah pergi, 3 saudara naga iblis dan naga jahat Calvert adalah satu-satunya yang tersisa. Naga iblis lainnya bertarung melawan iblis abis di Frost Desolation Abyss untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Saudara pertama, saudara kedua, Anda baru saja menguji kekuatan Qin Lai. Bagaimana menurutmu? Tanya Barret. Calvert juga melihat dua naga iblis. Scott dan Mitchell terdiam sangat lama setelah Qin Lai meninggalkan lembah. Mereka berpikir keras sampai pertanyaan Barret menyadarkan mereka dari lamunan.
Mata Scott berbinar dengan cara yang aneh saat dia sedikit mengangguk. Kamu benar. Setiap generasi keluarga Qin lebih kuat dari yang terakhir, dan generasi ketiga ini khususnya mungkin membawa keluarga Qin ke tingkat yang sama sekali baru. Calvert gemetar saat mendengar ini. Teman lama, apakah kamu mengatakan itu? Dulu, Patriark tua Qin San telah menjadikan keluarga Qin keluarga terkaya di alam roh di antara manusia. Dia memenangkan banyak pengrajin yang terampil dan membangun fondasi di mana kemuliaan keluarga Qin berdiri. Generasi kedua keluarga Qin, Qin Hao, tidak tertarik pada penempaan artefak. Namun, ia menyalurkan seluruh energinya untuk meneliti cara bela diri dan menjadi jenius cara bela diri terkuat yang pernah dilihat umat manusia selama beberapa ribu tahun terakhir. Dia adalah orang yang membuat keluarga Qin menjadi kekuatan peringkat emas yang begitu kuat sehingga mengerdilkan ke-6 faksi besar, atau lebih tepatnya dia akan memilikinya jika bukan karena insiden 300 tahun yang lalu. Adapun Qin Lai, Scott memilih kata-katanya dengan hati-hati sejenak sebelum melanjutkan, dia mungkin memimpin keluarga Qin di luar lingkup alam roh. Di masa depan, ketika dia mencapai alam kejadian dan peringkat 10 garis keturunan, dia mungkin berhasil di mana kita gagal dan memimpin keluarga Qin sampai ke galaksi di luar. Barret tercengang dengan pernyataan saudaranya. Apakah kamu serius? Barret percaya bahwa Qin Lai memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa saudaranya Scott akan menganggap Qin Lai setinggi ini. Penilaiannya sangat mengejutkannya, untuk sedikitnya. Kakak keduanya, Mitchell, memilih momen ini untuk menyela. Jika Qin Lai benar-benar berhasil mencapai alam kejadian dan peringkat 10 garis keturunan, itu pasti mungkin bagi keluarga Qin untuk menjadi kekuatan besar, yang menyebabkan miliaran di galaksi bergetar seperti ras dewa, ras roh atau abis. Iblis. Baik Calvert maupun Barret tidak percaya bahwa kedua saudara naga iblis itu begitu sinkron dalam hal ini. Mereka sangat bingung. Kakak pertama, kakak kedua, bisakah kalian berdua berhenti mengejar mengapa Anda percaya bahwa Qin Lai mampu melakukan hal seperti itu? Barret mengeluh dengan tidak sabar. Scott dan Mitchell saling bertukar pandang sebelum Mitchell berbicara, garis keturunan Qin Lai benar-benar luar biasa, dan altar jiwa satu tingkat dalam pikirannya adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa seperti sedang menatap dunia yang sama sekali baru ketika saya melihat ke dalam altar jiwanya. Altar jiwa seperti dunia, tetapi dibutuhkan ahli puncak Genesis Realm untuk benar-benar mengubahnya menjadi dunia yang sama sekali baru. Altar jiwa Qin Lai, hanya di tingkat pertama, jadi Anda bisa mengerti mengapa kami begitu terkejut. Faktanya, kami bahkan tidak dapat memastikan keseluruhan kekuatannya yang sebenarnya. Mitchell menambahkan, namun, ada satu hal yang kami yakini. Ayahnya, Qin Hao, mungkin tidak sekuat Qin Lai ketika dia pertama kali membuat altar jiwanya. Scott menyelesaikan kalimatnya. Dengan kata lain, dia telah melampaui ayahnya selama masa-masa awalnya. Baik Barret dan Calvert tercengang tanpa kata-kata setelah mendengarkan penjelasan saudara naga iblis. Citra mereka tentang Qin Lai telah dicat ulang dengan cara yang benar-benar baru. Di halaman Ancient Beast Rache, sekelompok orang terlihat menunggu di pintu masuk gua tempat pintu masuk kerajaan berada. Ji Yao, Ji Yuan, Gan Fei Peng, Miao Yizi, Teng Yuan, Nifit dan banyak lagi semuanya hadir. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Sesaat kemudian, sambaran petir menyambar di bawah bulan dan mendarat di pintu masuk gua. Swoosh! Petir berubah menjadi Qin Lai, yang memberi mereka senyuman sebelum berkata, Barret dan saudara-saudaranya telah mengkonfirmasi niat mereka untuk mendukung kita selama perang yang akan datang. Mereka juga setuju untuk melawan ras naga raksasa untuk kita jika surga ke-9 melibatkan kita dalam pertempuran pada hari pertemuan. Luar biasa. Ji Yao tertawa keras. Scott dan Mitchell pasti cukup kuat untuk menghadapi pemimpin ras naga raksasa jika mereka bekerja sama. Lagi pula, perlombaan naga iblis hanya berada di urutan kedua setelah perlombaan naga raksasa, belum lagi mereka tidak pernah benar-benar kalah dari perlombaan naga raksasa dalam beberapa ribu tahun terakhir. Partisipasi ras naga iblis pasti akan mengurangi tekanan yang kita terima dari ras naga raksasa, Ji Yuan setuju. Anggota kelompok lainnya juga terlihat gembira. Dukungan Demon Dragon Rache pasti membuat mereka lebih percaya diri tentang pertempuran yang akan datang. Saya mendengar dari Nona Miao bahwa Anda berencana untuk mengunjungi alam binatang kuno. Benarkah itu? Teng Yuan bertanya tiba-tiba. Setelah Chen Lin mendapatkan janji Qin Lai melalui avatar Soul Beast-nya, dia memberitahu Miao Yizi tentang keputusannya melalui saluran komunikasi unik mereka. Miao Yizi adalah ahli altar jiwa 6 tingkat yang berpengalaman dalam seni rahasia ruang angkasa.
Alasan utama dia datang ke Boluo Realm setelah mendapatkan koordinat spasial Ancient Beast Realm dari Chen Lin adalah untuk mempersiapkan pintu masuk ranah ini untuk keberangkatan Qinlai. Teng Yuan, Nifit dan yang lainnya telah mengundang diri mereka sendiri setelah mereka mendengar bahwa Qinlai sedang menuju ke alam binatang kuno. Itulah mengapa mereka semua berkumpul di sana bahkan sebelum Qinlai muncul. Sikap ras binatang kuno tidak jelas sampai sekarang, dan kebetulan saya memiliki beberapa hubungan dengan ras binatang buas kuno. Itulah mengapa saya ingin mengunjungi mereka dan melihat apakah saya dapat meyakinkan para senior di sana untuk membantu kami, kata Qinlai jujur. Aku tidak tahu mengapa kamu meninggalkan alam binatang kuno, dan aku tidak tahu apa hubungan saat ini antara kamu dan klan binatang kuno di sana. Itu sebabnya aku tidak ingin merepotkan kalian semua dengan ini. Teng Yuan, Nifit dan Tong Yuan semuanya adalah klan binatang kuno, tetapi mereka telah tinggal di alam Boluo setidaknya selama puluhan ribu tahun. Dari sudut pandang orang luar, mereka tampaknya telah memutuskan semua hubungan dengan alam binatang kuno. Qinlai tahu bahwa mereka telah meninggalkan alam binatang kuno karena suatu alasan, dan dia tidak ingin mengganggu mereka dengan permintaannya. Itulah sebabnya dia tidak memberitahu siapapun melalui Kurtis tentang perjalanannya yang akan datang. Dia tidak berharap Teng Yuan dan yang lainnya muncul sendiri setelah mengetahui bahwa dia bepergian ke alam binatang kuno melalui Miao Yixi. Reaksi mereka tidak seperti yang dia harapkan. Kamu salah tentang satu hal. Kami belum bermigrasi dari alam binatang kuno. Alam roh adalah rumah kami sejak awal. Teng Yuan tersenyum ketika dia menjelaskan, 30.000 tahun yang lalu, ketika ras dewa datang menyerang, sebagian besar ahli asing dari alam roh menyadari bahwa mereka bukan tandingan ras dewa. Itulah sebabnya sebagian besar dari mereka telah melarikan diri ke alam luar. Itulah sebabnya Nifit, Tong Yuan, aku dan Banderas meninggalkan alam roh dan datang ke alam Boluo. Pada awalnya, tidak ada yang namanya alam binatang kuno sama sekali. Setelah kami dipaksa keluar dari rumah kami oleh ras dewa, kami melarikan diri keluar angkasa dan menemukan dunia baru yang cocok untuk ras kami. Secara alami, alam baru dengan klan binatang kuno paling banyak dikenal sebagai alam binatang kuno. Alam Boluo dan alam binatang kuno terlalu berjauhan, dan kami terbiasa tinggal di sini tanpa harus mengikuti perintah. Itu sebabnya kami belum berkomunikasi dengan klan kami di alam binatang kuno. Itu semua karena kita tidak ingin hidup di alam binatang kuno. Singkatnya, kami tidak menyimpan dendam terhadap klan kami di alam binatang kuno, jelas Teng Yuan. Aku mengerti sekarang. Qinlai mengangguk. Kalau begitu, bisakah kamu menemaniku ke alam binatang kuno jika kamu bebas lebih buruk menjadi yang terburuk? Mereka tidak akan menyerangku karena kebencian dengan kalian berdua bersamaku. Haha, apakah kamu lupa bahwa kamu menyelamatkan banyak klan binatang kuno saat itu Mang Wang termasuk di antara mereka yang kamu selamatkan? Bukan kalau begitu, tidak mungkin mereka akan memperlakukanmu dengan buruk. Apakah Mang Wang sangat penting di alam binatang kuno? Qinlai bertanya dengan heran. Anda akan tahu begitu Anda sampai di sana, kata Teng Yuan. Oke, jadi, Qinlai meminta Miao Yixi untuk membuka portal, dan dia, Teng Yuan dan Nifit bepergian bersama ke alam binatang kuno yang misterius. Ada gunung tinggi yang memuncak melalui awan kelabu dan hutan di tengah pegunungan di alam binatang kuno. Di puncak gunung setinggi beberapa ribu meter itulah pintu masuk ranah telah dibangun dengan kayu berharga dan kristal langka. Beberapa lusin binatang dengan berbagai ukuran sedang berjongkok dengan malas di samping pintu masuk ranah, berkultivasi atau tertidur sesuka hati. Swosh swosh. Tiba-tiba, 3 sinar cahaya biru, kuning cerah dan biru tua terbang keluar dari pintu masuk alam. Orang luar mengunjungi kita lagi. Seekor ular piton raksasa yang ditutupi pola hitam dan putih dan panjangnya sekitar 50 meter segera bangun dan bergerak menuju pintu masuk ranah saat itu menunjukkan tanda-tanda aktivasi. Binatang asing lainnya juga menatap pintu masuk ranah dengan rasa ingin tahu, menggerakkan tubuh mereka dan bergumam pada diri mereka sendiri. Aneh, kami tidak memiliki satu pun pengunjung asing selama 10 tahun terakhir ini, tetapi baru-baru ini mereka tidak berhenti datang. Kelompok itu sebelumnya menyebut diri mereka manusia dari 6 kekuatan peringkat emas besar. Mereka membawa sederetan materi roh dunia yang mempesona dan mengklaim bahwa mereka akan memberikannya kepada Raja Binatang kita. Setelah itu, perlombaan Asura dan perlombaan laut muncul dengan permintaan untuk bertemu dengan kepala kami. Mereka juga membawa banyak hadiah. Bahkan ras naga telah mengirim utusan. Mungkin karena ras dewa akan menyerang alam roh, dan mereka ingin meminjam kekuatan kita. Itulah sebabnya mereka datang dari seluruh dunia. Itu harus terjadi. Binatang buas asing bergosip di antara mereka sendiri saat mereka bergerak lebih dekat ke pintu masuk ranah. Mereka semua terkejut dengan jumlah pengunjung asing yang mereka miliki akhir-akhir ini.
Alam binatang kuno adalah jarak yang cukup jauh dari alam roh. Ras manusia tidak menyerang mereka bahkan selama puncak mereka karena mereka terlalu jauh, dan ras binatang kuno terlalu kuat. Ras binatang kuno, ras naga, dan ras raksasa selalu dikenal sebagai ras terkuat di alam roh. Mungkin itu karena ketenaran mereka, tetapi ras manusia, ras naga, ras raksasa, ras asura dan ras kuat lainnya jarang beroperasi di dekat ras binatang kuno. Selain itu, klan binatang kuno yang tinggal di sana sangat malas, sehingga mereka jarang meninggalkan alam binatang kuno. Itu sebabnya alam binatang kuno tetap menjadi tempat yang damai dan tenang setidaknya selama beberapa ribu tahun. Akhir-akhir ini, alam binatang kuno tiba-tiba dikunjungi oleh banyak orang dari ras besar. Rasa penasaran semua orang tersulut. Mereka bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi di luar sehingga mendorong begitu banyak ras untuk mengunjungi alam binatang kuno. Di sini, Qin Lai, Teng Yuan dan Nifit berjalan keluar dari pintu masuk alam binatang kuno di tengah hujan cahaya. Klan binatang kuno yang berkumpul tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan geraman rendah ketika mereka melihat Teng Yuan dan Nifit. Meskipun Teng Yuan dan Nifit dalam bentuk manusia sekarang, mereka tidak bisa menyembunyikan aroma mereka dari klan binatang kuno di tempat ini. Itu sebabnya mereka terkejut. Mereka tidak berharap untuk mencium bau kerabat. Mengaum. Teng Yuan dan Nifit segera meraung dan berubah tepat di depan mata bingung kerabat mereka. Teng Yuan berubah menjadi kera emas raksasa dengan surai subur, dan Nifit berubah menjadi Silver Streak Heavenly Snake di bawah hiruk pikuk guntur. Ini adalah senior dari ras kita. Klan binatang kuno segera mengubah sikap mereka dan memandang Teng Yuan dan Nifit dengan hormat begitu mereka mengungkapkan bentuk asli mereka. Qin Lai berjalan keluar dari pintu masuk ranah dan berdiri di puncak, menikmati dunia di sekitarnya. Itu adalah pegunungan dan hutan dimanapun dia melihat. Dia tidak bisa menemukan satu kota pun atau jejak peradaban sama sekali. Binatang purba raksasa kadang-kadang berjalan melewati pegunungan yang sangat tinggi atau hutan yang luas. Ada ular raksasa sepanjang ribuan meter seperti Nifit, dan ada kera raksasa seukuran gunung seperti Teng Yuan di dunia ini. Ada juga singa armor emas raksasa dengan auman bergema yang kuat, elang raksasa yang menguasai langit, buaya raksasa yang meliuk-liuk di sungai yang lebar dan laba-laba raksasa sepanjang 30 meter. Setiap binatang purba di alam ini beroperasi dalam bentuk aslinya. Mereka tidak berubah menjadi manusia hanya karena ada pengunjung asing. Qin Lai tahu bahwa tidak ada klan binatang kuno sejati yang ingin dibatasi. Tak satu pun dari mereka benar-benar suka berubah menjadi manusia. Di luar, mereka mengambil bentuk manusia karena mereka tahan dengan ras lain dan lebih mudah untuk berkomunikasi. Tapi tindakan seperti itu tidak diperlukan di alam binatang kuno. Itulah mengapa mereka semua dalam bentuk aslinya. Berdiri di puncak gunung setinggi 1000 meter adalah raksasa, aumannya bergema di setiap sudut dunia. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dahulu kala, makhluk raksasa ini adalah penguasa bumi dan langit alam roh. Pada saat itu, ras naga raksasa, ras raksasa, dan ras binatang kuno masih disamakan sebagai ras roh raksasa. Ras roh raksasa adalah penguasa sejati alam roh pada awalnya. Pada saat itu, ras manusia, ras asura, ras laut, ras kayu, dan ras kecil lainnya selalu menyembunyikan diri dari makhluk mengerikan ini di puncak rantai makanan, takut setiap hari bahwa mereka akan menjadi makanan raksasa. Klan roh. Namun, ras laut, ras kayu, dan ras asura mulai menunjukkan kecerdasan luar biasa dengan mempelajari seni kultivasi. Begitulah cara mereka akhirnya membangun pijakan di alam roh. Kemudian, ras dewa menyerbu alam roh dengan cara yang tak terbendung dan memaksa banyak ras untuk melarikan diri ke alam luar. Era ras roh raksasa berakhir di sana dan kemudian, dan umat manusia akhirnya mempelajari rahasia garis keturunan dan jiwa dari leluhur darah dan leluhur jiwa, dan belajar bagaimana menyerap energi roh dunia ke dalam tubuh dengan kultivasi. Setelah itu, mereka belajar cara menempa altar jiwa. Akibatnya, mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, umat manusia menjadi penguasa baru alam roh. Saat ini, dunia luas yang merupakan alam roh benar-benar berubah menjadi surga bagi umat manusia, dan ras kuat yang dulu mendominasi alam roh terpaksa membuat rumah baru di alam luar sebagai gantinya. Adegan di mana ras roh raksasa menguasai alam roh pada zaman kuno sudah lama berlalu. Kemampuan reproduksi ras manusia yang benar-benar menakutkan menyebabkan setiap tanah di alam roh ditutupi dengan istana dan rumah manusia. Setiap sudut alam roh ditandai dengan jejak aktivitas manusia. Itulah mengapa tanah yang benar-benar liar seperti alam binatang kuno, tanah yang tidak bercacat oleh struktur manusia manapun adalah sesuatu yang hanya ada dalam mimpi.
Saya kira hanya dunia yang benar-benar kosong dari manusia yang bisa mempertahankan kemurnian seperti itu. Sungguh pemandangan yang menakjubkan, pikirnya dalam hati. Kami datang ke Boluorilem hari ini karena kami ingin bertemu dengan kepala suku. Bisakah Anda mengatur sesuatu untuk kami, saudara-saudaraku? Sementara Qinlai sibuk menikmati pemandangan, Nifit menyuarakan permintaannya kepada ular piton, tipis, yang panjangnya hanya beberapa lusin meter. Piton itu memandang Nifit dengan hormat dan menjawab dalam bahasa binatang kuno, kepalanya saat ini berurusan dengan utusan ras manusia, ras laut dan ras asura, jadi dia mungkin tidak bebas sekarang. Tapi aku bisa memberitahunya tentang kedatanganmu. Seseorang datang sebelum kita, Nifit tertangkap basah. Ular piton itu mengangguk sebelum menjawab, manusia menyebut diri mereka utusan dari 6 kekuatan peringkat emas besar Spirit Realm. Perlombaan laut dan perlombaan asura mengklaim telah datang ke sini di bawah perintah dari kepala masing-masing. Ekspresi Teng Yuan sedikit berubah saat dia berbicara dengan Qinlai dengan suara menggelegar, segalanya tidak terlihat terlalu bagus, nak. Qinlai mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak. Apakah Mang Wang di sini juga? Apakah Anda tahu Tuan Mang Wang? Piton bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda dapat menghubungi Mang Wang, tolong beritahu dia bahwa Qinlai dari benua Scarlet Tide ada di sini. Kamu dari benua Scarlet Tide Spirit Realm. MN. Aku akan segera menghubungi Tuan Mang Wang. Tiba-tiba, ular piton raksasa itu berubah menjadi sangat hormat. Itu juga menatap Qinlai dengan tatapan penuh arti. Ular piton raksasa, Qinlai berpikir dalam hati sambil sedikit menyipitkan matanya. Dia sadar bahwa Mang Wang adalah ular piton raksasa yang kemampuan garis keturunannya sama dengan energi rohnya, guntur dan kilat. Menurutnya, ular sanca raksasa di depannya mungkin satu ras dengan Mang Wang. Alasan dia berpikir demikian adalah karena dia bisa merasakan kekuatan guntur di ular piton raksasa. Apalagi, penampilannya hampir persis sama dengan Mang Wang saat itu. Teng tua, mungkinkah senior Mang Wang adalah kepala ras binatang kuno? Dia tiba-tiba melemparkan pertanyaan penasaran ke Teng Yuan. Tidak, Teng Yuan menyeringai dan tertawa aneh. Dia bukan kepala ras binatang kuno. Namun, ayah Mang Wang saat ini adalah ahli terkuat di ras binatang kuno. Qinlai tampak heran. Saya pikir ras binatang kuno menghargai kekuatan di atas yang lain, jadi mengapa dia bukan ketuanya? Teng Yuan menggelengkan kepalanya, ayah Mang Wang bukanlah kepala suku saat ini, tapi, jika tidak ada kejutan, Mang Wang harus menjadi pemimpin selanjutnya dari ras binatang kuno. Kepala berikutnya, Mang Wang. Qinlai menyembunyikan keheranannya. MN. Ayah Mang Wang adalah salah satu dari 4 raja binatang dari ras binatang kuno. Meskipun Mang Wang belum menjadi kepala suku, ayahnya adalah ahli garis keturunan 10 peringkat tinggi dan binatang terkuat yang ditawarkan ras binatang kuno. Teng Yuan menjelaskan, Anda harus tahu bahwa sistem garis keturunan ras binatang kuno dapat dipisahkan ke dalam kategori yang lebih kecil seperti sistem kultivasi ras manusia. Setiap peringkat garis keturunan dapat dipecah lebih lanjut menjadi peringkat rendah, menengah dan tinggi. Saat ini, 4 raja binatang dari ras binatang kuno adalah Raja Kera Darah Merah, Raja Ular Biru Surgawi, Raja Rubah Ekor 9, dan Raja Piton Guntur Fierce. Keempat raja binatang berada di peringkat 10 garis keturunan, tetapi garis keturunan Raja Kera Darah Merah dan Raja Ular Biru Surgawi berada di peringkat menengah, sedangkan Raja Rubah Ekor 9 adalah peringkat rendah. Fierce Thunder Piton King adalah satu-satunya Beast King dari 4 yang telah mencapai peringkat 10 garis keturunan sejak lama. Dia mampu menghadapi ahli altar jiwa manusia tingkat 9, dan dia satu-satunya binatang buas yang mampu melibatkan kepala ras naga, Affleck, dalam pertempuran habis-habisan. 4 raja binatang, Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi Mang Wang akan menjadi kepala suku berikutnya karena ayahnya adalah binatang terkuat di ras binatang kuno, kan? Bukan itu saja, Nifit menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata dengan nada bangga, kami telah menghabiskan sebagian besar hidup kami tinggal di Boluorilem, tetapi kami memiliki cara untuk melacak apa yang terjadi di Ancient Beast Realm. Kita tahu bahwa Mang Wang memiliki garis keturunan dari Fierce Thunder Piton, garis keturunan yang sangat langka dan kuat dalam ras binatang kuno. Aku bahkan mendengar bahwa garis keturunannya telah mengalami transformasi setelah bertahun-tahun dia habiskan untuk disegel di dalam segel Kaisar Es. Dia sepertinya telah mengambil esensi dari es. Kami tahu ini karena ada desas-desus yang mengatakan bahwa garis keturunannya menunjukkan kekuatan guntur dan es tidak lama setelah dia kembali ke alam binatang kuno. Legenda mengatakan bahwa Fierce Thunder Piton yang terbangun dengan kekuatan es akan berevolusi menjadi Ice Thunder Piton yang lebih kuat. Baik peringkat garis keturunan dan kekuatan garis keturunannya akan meningkat secara besar-besaran.
Itulah mengapa peringkat garis keturunan Mangwang meningkat dengan pesat tidak lama setelah dia kembali ke alam binatang kuno. Karakteristik garis keturunannya sebagai Ice Thunder Python juga tumbuh semakin jelas setiap hari. Setelah keempat Raja Binatang selesai mengevaluasi Mangwang, mereka semua percaya bahwa garis keturunan kuat Mangwang pada akhirnya akan membuatnya menjadi binatang buas yang bahkan lebih kuat dari ayahnya, Raja Python Guntur Fierce. Itulah sebabnya Mangwang dipilih sebagai kepala ras binatang kuno berikutnya. Nifit mendesis 2 kali dengan gembira sebelum berkata, era ini adalah era ras Python, kataku. Kita tidak hanya memiliki Fierce Thunder Python King dan Heavenly Blue Snake King, ketua baru yang akan diumumkan juga berasal dari Python Rache. Haha, saat ini kita adalah pilar utama yang menopang seluruh ras binatang kuno. Nifit adalah ular surgawi bergaris perak dan anggota ras Python. 2 dari 4 Raja Binatang adalah keturunan dari ras Python, dan bahkan ketua baru yang akan dipilih adalah dari ras Python juga. Tentu saja, Nifit sangat senang melihat hasil seperti ini. Kami ras Kera telah berkuasa selama hampir 20.000 tahun. Jangan lupa bahwa ketua saat ini masih Raja Kera berdarah merah. Teng Yuan mendengus. Meskipun 2 binatang purba telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di alam Boluo, tampaknya mereka menjadi sedikit kompetitif setelah mereka datang ke alam binatang kuno. Untuk alasan apapun, mereka memilih momen ini untuk membandingkan jasa satu sama lain. Qin Lai tidak memperhatikan argumen Teng Yuan dan Nifit. Sebaliknya, dia menggosok dagunya sendiri dan fokus pada pikirannya sendiri. Untuk berpikir bahwa Mangwang akan menjadi kepala berikutnya dari ras binatang kuno. Masa depan benar-benar penuh kejutan. Tiba-tiba, ular piton besar yang bertanggung jawab untuk mengirim pesan mereka ke Mangwang sebelumnya berteriak, "Tolong, ikut aku." Piton yang panjangnya hampir 50 meter tiba-tiba berubah menjadi kilat dan melesat menuju gunung yang jauh. Qin Lai, Nifit dan Teng Yuan buru-buru mengikuti di belakangnya. Sebuah lembah raksasa secara bertahap memasuki pandangan Qin Lai. Dari jauh, lembah itu benar-benar tampak seperti yang digunakan Forevator Terminator untuk berkultivasi. Itu dipenuhi dengan guntur dan kilat. Sejak dia mengolah pemberantasan guntur surgawi, energi di sana memberinya rasa keakraban. Bolehkah aku bertanya di mana Raja Kera berdarah merah biasanya berkultivasi? Saat mereka semakin dekat ke lembah, Teng Yuan tiba-tiba memutar matanya seperti dia memiliki ide yang berbeda di benaknya. Itu di sana. Piton menembakkan sambaran petir ke arah puncak gunung tertentu. Kurasa aku tidak akan ikut dengan kalian berdua. Teng Yuan memberitahu Qin Lai dan Nifit, Raja Kera darah merah adalah seniorku. Biasanya itu tidak masalah karena saya tinggal di Boluo Realm, tetapi sekarang saya di sini, saya merasa terhormat untuk mengunjunginya sebelum hal lain. Tidak masalah. Jangan ragu untuk menjalankan bisnis Anda, kata Qin Lai. Teng Yuan tidak menolak tawaran Qin Lai. Dia meninggalkan mereka dan dengan cepat menghilang ke arah yang ditunjuk ular piton. Manusia dan utusan dari ras laut dan Asura itu semuanya berada di tempat budidaya Raja Kera Merah Darah sekarang. Piton di depan perlahan-lahan menarik petirnya dan melambat karena mereka sudah tepat di atas tujuan mereka. Di sini. Qin Lai menyipitkan matanya dan mencari Mangwang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lembah besar itu benar-benar tertutup oleh bayang-bayang gunung yang menjulang tinggi, dan ada ular piton raksasa di mana-mana dia memandang. Ular piton ini semua menggeliat, meludahkan guntur atau membuat garis keturunan mereka sendiri. Setiap piton di lembah ini adalah Fierce Thunder Python, dan satu-satunya hal yang memisahkan mereka dari yang lain adalah pola di tubuh mereka. Mereka semua tampak sama sebaliknya di mata Qin Lai. Singkat cerita, dia tidak bisa mengidentifikasi Mangwang di antara ular piton ini. Hahaha. Tiba-tiba, seekor ular sanca besar sepanjang 100 meter yang ditutupi pola kilat keluar dari aliran gunung. Matanya tampak seperti sepasang kristal es dingin yang sesekali menembakkan sambaran petir. Setiap kali bergerak, suara guntur akan berderak dari tubuhnya. Saya tidak berpikir Anda akan datang ke alam binatang kuno. Piton raksasa berteriak keras dalam bahasa manusia. Matanya tampak dingin, tetapi dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tulus. Pada saat yang sama, suara binatang raksasa yang menginjak-injak rintangan dengan tergesa-gesa terdengar dari samping lembah. Tidak butuh waktu lama untuk selusin binatang raksasa dari segala jenis muncul di lembah. Sepertinya mereka telah berlari sampai ke tempat ini. Ini benar-benar Qin Lai. Penolong kami telah datang. Benar-benar kejutan. Sudah terlalu lama sejak Qin Lai melihat binatang raksasa ini, dan ingatannya tentang mereka kabur untuk sedikitnya. Namun, mereka tampak sangat bersemangat untuk bertemu Qin Lai lagi. Mereka tidak melupakan saat mereka dibekukan di bawah pegunungan Arktik oleh Kaisar Es untuk jangka waktu yang tak terlukiskan. Jika Qin Lai tidak muncul,
mereka mungkin masih terjebak di bawah tanah pegunungan Arktik hingga hari ini, hanya mampu berpikir dan tidak ada yang lain. Qinlai mungkin sudah melupakan mereka karena banyak pengalamannya yang luar biasa, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan alam binatang kuno sekalipun setelah Qinlai membebaskan mereka. Itulah mengapa pengalaman mereka melawan aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim bersama Qinlai di benua Scarlet Tide menjadi ingatan mereka yang paling berbeda. Tidak seperti Qinlai, mereka mengingat penampilannya dan semua yang terjadi di benua Scarlet Tide sejelas kemarin. Itulah sebabnya mereka berlari jauh-jauh dari rumah mereka secepat mungkin setelah Mang Wang memberi tahu mereka. Setiap binatang purba yang disegel di bawah tanah oleh Kaisar Es saat itu tiba-tiba mulai memukul-mukul dada mereka dan mengaum dengan keras. Raungan itu lebih keras daripada gemuruh guntur di dalam lembah. Bagi Qinlai, benua Scarlet Tide adalah kenangan yang jauh. Tetapi bagi binatang purba yang memandang Mang Wang sebagai pemimpin mereka, ingatan itu sejelas kemarin. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa Qinlai bukan lagi manusia lemah yang tidak berarti yang mereka kenal puluhan tahun yang lalu. Faktanya, dia telah tumbuh begitu besar sehingga bahkan mereka tercengang oleh transformasinya. Tidak kusangka kamu akan tumbuh sekuat ini dalam waktu sesingkat itu. Mang Wang menghela nafas dengan emosi yang dalam juga. 1 atau 2 dekade mungkin waktu yang sangat lama bagi manusia seperti Qinlai, tapi itu kira-kira sama dengan waktu tidur siang bagi Mang Wang dan binatang purba yang disegel di bawah tanah saat itu. Bagaimanapun, umur setiap binatang purba setidaknya 10.000 tahun atau lebih. 1 atau 2 dekade benar-benar tidak berarti apa-apa bagi mereka. Beberapa dekade sebelumnya di benua Scarlet Tide, Qinlai belum membangunkan garis keturunan ras dewa, dan wilayahnya hampir menembus ke alam Nether Passage. Dia sangat lemah saat itu. Tapi entah bagaimana, pada saat dia mengunjungi alam binatang kuno, Qinlai telah mencapai alam abadi. Dia telah tumbuh luar biasa kuat hanya dalam sekejap mata. Selain itu, energi tebal yang keluar dari tubuh Qinlai dengan jelas menandakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada rata-rata ahli di levelnya. Semua binatang purba yang telah menyelidiki Qinlai dengan hati-hati tercengang dengan pertumbuhannya. Mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil mengumpulkan begitu banyak kekuatan hanya dalam waktu yang kuat. Apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun kami pergi bagaimana kamu tumbuh begitu kuat? Mang Wang bertanya dengan rasa ingin tahu. Qinlai menyeringai. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar dan apa kau tidak tahu siapa aku sekarang? Murid raksasa Mang Wang dipenuhi dengan kebingungan. Setelah kami kembali ke alam binatang kuno, kami menghabiskan sebagian besar waktu kami mencari cara untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan kami. Kami adalah ras yang jarang memperhatikan dunia luar, dan orang-orang Raja Kera berdarah merah adalah satu-satunya pengecualian. Kami semua tidak peduli dengan jujur. Seperti ini, Nifit menambahkan penjelasannya sendiri, biasanya, kepala adalah satu-satunya yang akan menghabiskan waktu untuk memahami dunia luar. Kecuali apapun yang terjadi di luar sepertinya itu akan mempengaruhi alam binatang kuno, dia biasanya tidak akan repot-repot memberi tahu kita. Kebanyakan binatang purba digunakan untuk memperlambat hidup, dan mereka juga tidak tega menaklukkan alam lain. Binatang purba selalu menjadi ras yang santai. Nifit mengeluarkan beberapa tawa aneh sebelum menyelesaikan, jika kita tidak seperti itu, kita akan menaklukkan Boluo Realm dan mengusir semua ras lain sejak lama. Qinlai terdiam. Ras binatang kuno selalu menjadi ras terkuat di alam Boluo. Mungkin memang seperti yang dikatakan Nifit, kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Istana Matahari dan Kuil Bulan menggertak mereka sejauh itu. Senior ini benar. Setelah ras kami datang ke alam binatang kuno, kami menyadari bahwa tidak ada dari kami yang tertarik untuk berkembang lebih jauh. Sebagian besar dari kita hanya peduli berkultivasi di wilayah kita sendiri, sela Mang Wang. Tentu saja, tidak ada ras lain yang berani mengganggu kedamaian kita dengan sengaja. Itulah mengapa belum ada satu perang pun di alam binatang kuno selama ribuan tahun terakhir. Kita semua terbiasa menjalani kehidupan yang santai. Sayangnya, hari-hari baik itu akan segera berakhir. Nifit menghela nafas. Saat Nifit mengatakan ini, binatang purba di lembah segera menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua bertanya apa maksud Nifit dengan kata-katanya. Ras dewa akan kembali ke alam roh, kata Nifit. Anehnya, binatang purba itu tidak terlihat khawatir sama sekali dengan berita itu. Faktanya, mereka terlihat sangat tenang sehingga seolah-olah invasi ras dewa tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Reaksi mereka mengejutkan Qinlai tanpa akhir. Alam binatang kuno sangat jauh dari alam roh, jadi jika ras dewa ingin menyerang alam binatang kuno, mereka harus melalui ras manusia terlebih dahulu, karena mereka adalah penguasa alam roh saat ini dan semuanya, kata Mang Wang dengan sangat ceroboh. Ras manusia, ras naga raksasa,
ras Asura, dan ras penghasut perang lainnya juga lebih dekat dengan alam roh. Merekalah yang menjadi lini pertahanan pertama. Mang Wang terkekeh dengan mata menyipit. Ras manusia telah arogan dan lalim akhir-akhir ini, dan mereka saat ini adalah ras terkuat di antara 100 ras, jadi merekalah yang harus melawan ras dewa sampai mati, bukan begitu? Qin Lai berbalik untuk menatapnya dengan aneh. Apa yang salah tunggu? Apakah Anda di sini untuk meminta bantuan kami dalam membela alam roh? Mang Wang berkata setelah beberapa saat keheranan, kamu menyelamatkan hidup kami, jadi tentu saja kami tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi, tidak, Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku hanya berharap ras binatang kuno tidak akan ambil bagian dalam perang saudara ras manusia. Apa maksudmu? Mang Wang tampak benar-benar bingung. Qin Lai merenung sejenak sebelum mengungkapkan identitas aslinya, dendam antara keluarga Qin dan 6 kekuatan besar, dan perang salib 6 kekuatan besar, ras Asura, ras laut dan ras naga raksasa telah direncanakan melawan keluarga Qin, akhir-akhir ini. Setelah dia menjelaskan semua ini, dia berkata, satu-satunya harapan saya adalah bahwa ras binatang kuno akan menjauhi 6 kekuatan besar dan tidak terlibat dalam perang saudara ini. Aku tidak tahu kamu begitu penting, nak. Mang Wang terlihat sangat terkejut dengan semua ini. Kemudian, dia memberi Qin Lai janji tulusnya, jangan khawatir, bahkan jika kamu bukan dermawan kami, ras binatang kuno tidak akan berpartisipasi dalam perang saudara umat manusia. Saya tahu bahwa banyak orang asing telah mengunjungi akhir-akhir ini. Bahkan ayahku telah pergi ke tempat Raja Kera berdarah merah. Mereka mungkin sedang mendiskusikan ini. Mang Wang tampak sedikit khawatir setelah dia memikirkan masalah ini. Ayo pergi ke tempat Raja Kera berdarah merah sekarang. Saya akan meminta Anda dan mengkonfirmasi niat mereka. Tunggu, apakah Raja Ular Biru Surgawi ada di dekat sini? Qin Lai bertanya tiba-tiba. Dia juga harus bersama Raja Kera berdarah merah, kata Mang Wang. Saya mengerti. Qin Lai mengangguk. Jika tidak merepotkan, maka tolong bawa aku ke Raja Kera berdarah merah segera. Saya juga ingin melihat siapa perantara 6 kekuatan besar itu. Baiklah, ikut aku. Jauh di dalam hutan di mana langit terhalang oleh pohon yang tak terhitung jumlahnya. Ada kera raksasa yang ditutupi surai merah dari ujung kepala sampai ujung kaki duduk di pangkal pohon kuno. Mungkin itu karena ada orang asing di sekitarnya, tetapi dia telah menyusutkan dirinya setidaknya 100 kali lipat meskipun dalam bentuk aslinya. Dia masih setinggi 4 meter meskipun sudah berusaha keras. Di samping Crimson Blood Ape King berdiri beberapa ahli manusia berpakaian bagus, ahli Asura Rache dan ahli Sirache. Mereka semua secara fisik lebih pendek dari Crimson Blood Ape King. Beberapa kotak raksasa ditempatkan di depan mereka. Sampul telah dibuka untuk mengungkapkan banyak konten mengkilap. Mereka semua adalah bahan roh yang berharga. Kelompok itu sedikit membungkuk saat mereka memperkenalkan materi roh di dalam kotak satu persatu. Mereka juga berusaha mengundang Raja Kera berdarah merah ke surga ke-9. Desi Rache dan klan Asura Rache juga membungkuk dan menggores di depan Crimson Blood Ape King. Raja Kera tampak tidak sabar saat mendengarkan ocehan mereka. Akhirnya, dia sudah muak dan akan mengusir mereka. Tiba-tiba, matanya menyala saat dia merasakan kedutan di garis keturunannya. Puluhan detik kemudian, Teng Yuan dengan surai kuning cerahnya muncul dengan malu-malu dari pohon di dekatnya. Dia juga telah mengecilkan ukurannya beberapa ratus kali lipat. Paman, Teng Yuan tertawa datar dan membungkuk ke arah Raja Darah Kera merah dari jauh. Getaran menjalari tubuh Raja Kera, dan matanya tiba-tiba merah. Dia memelototi Teng Yuan dengan marah sebelum dia memarahinya, butuh waktu lama bagimu untuk datang, kamu orang menyebalkan kecil. Teng Yuan tidak memberinya jawaban. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tertawa canggung sebagai tanggapan. Di bawah pohon kuno, Raja Kera merah darah melihat Teng Yuan tiba dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebagai salah satu penguasa Bolwo Realm, dan 3 pemimpin cabang ras binatang kuno, Teng Yuan tampak sedikit malu-malu ketika melihat Raja Kera berdarah merah, senyumnya canggung. Raja Kera darah merah menatap dengan marah pada Teng Yuan saat dia berjalan ke depan dan berteriak, apakah kamu bodoh sekarang? Ras manusia, ras Asura, dan klan Sirache di samping memandang Teng Yuan dengan rasa ingin tahu dan berspekulasi tentang hubungannya dengan Raja Kera berdarah merah. Bayangan muncul di hutan seolah-olah mereka sedang mengamati Teng Yuan melalui seni rahasia. Para ahli ras manusia dan Asura melihat sosok kabur di belakang Raja Kera berdarah merah dan mengerutkan kening. Ketika mereka meminta untuk bertemu dengan Raja Kera berdarah merah, mereka merasakan kehadiran mengerikan yang bersembunyi di hutan. Mereka tahu bahwa 3 raja binatang lainnya dari ras binatang kuno ada di dekatnya. Karena ini, mereka gugup sejak awal, dan duduk di atas jarum sepanjang waktu.
Teng Yuan akhirnya datang di depan Raja Kera Darah Merah. Dia membungkuk dan tertawa canggung, berkata, saya terbiasa tinggal di alam Boluo, terbiasa dengan hari yang panas dan malam yang sedingin es. Saya tahu jika saya datang ke alam binatang kuno, Paman akan memikirkan cara untuk menahan saya di sini. Dia menggelengkan kepalanya, matanya pahit. Dia berkata, tapi saya tidak suka tempat ini. Bahkan Nifit dan Vermilion Bertong yang tidak tahu hubungan antara Teng Yuan dan Raja Kera Darah Merah, apalagi Qin Lai. Sebenarnya, Teng Yuan dan Patriark saat ini dari ras binatang kuno tidak hanya memiliki garis keturunan yang sama, ayah Teng Yuan dan Raja Kera Darah Merah adalah saudara-saudara. Jika ayah Teng Yuan masih hidup, kemungkinan besar dia akan menjadi Patriark. Ras binatang kuno tidak licik dan memperebutkan kekuasaan seperti ras manusia dengan saudara yang saling membunuh tidak pernah terjadi. Ayah Teng Yuan mengalami kecelakaan selama terobosan garis keturunannya, menyebabkan kekuatan garis keturunannya habis. Dia meninggal karena sebab alami tak lama setelah itu. Raja Kera Berdarah Merah selalu menghormati dan mengagumi kakak laki-lakinya. Kamu tidak mau datang sebelumnya, mengapa sekarang? Raja Kera Darah Merah mendengus. Teng Yuan melirik utusan ras manusia dan mencibir, saya datang dengan adik laki-laki saya. Pakar ras manusia dari 6 faksi memiliki firasat buruk setelah mendengar Teng Yuan mengatakan dia terbiasa tinggal di Boluo Realm. Mereka menganggap Boluo Realm sebagai ranah pribadi Qin Lai dan tahu bahwa Qin Lai diakui oleh semua ras asing di Boluo Realm. Jika tidak, mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam beberapa kampanye melawan Boluo Realm. Alam Boluo, seorang lelaki tua berambut putih sedikit mengernyit, matanya khawatir. Jubahnya disulam dengan bintang dan pakaiannya tampak seperti peta bintang misterius yang bersinar terang. Orang ini adalah Pu Yu. Dia berasal dari Starry Hall dan berada di tahap akhir Void Realm. Dia adalah pemimpin kelompok utusan ini. Melihat Teng Yuan tiba, dan mendengar bahwa dia pernah tinggal di alam Boluo, Pu Yu tahu mengapa kera itu datang. Ketika Teng Yuan mengatakan dia datang dengan seorang adik laki-laki, Pu Yu mulai melihat sekeliling dan mencari sosok Qin Lai. Pu Yu melihat sekeliling, dan merasa bingung ketika dia tidak melihat Qin Lai. Kamu datang dengan siapa? Raja Kera Darah Merah mendengus dan berkata, anak laki-laki dari keluarga Qin. Teng Yuan tidak membantahnya dan berkata dengan jujur, ya, Qin Lai. Dia tahu bahwa sementara klan binatang kuno lainnya tidak terlalu memperhatikan dunia luar, pamannya, Raja Kera Berdarah Merah, harus memenuhi tugasnya sebagai patriark dari ras binatang kuno dan mengetahui hal-hal utama tentang alam roh. Interaksinya dengan perkembangan terakhir Qin Lai dan Boluo Realm tidak dapat disembunyikan dari Raja Kera Berdarah Merah. Huff. Raja Kera Darah Merah memelototi Teng Yuan dan menunjuk ke kotak-kotak yang berisi bahan-bahan berharga di depannya. Dia berkata, jika bukan karena hubunganmu dengan bocah keluarga Qin, aku mungkin sudah menerima hal-hal ini. Mata Teng Yuan berbinar. Dia berkata, terima kasih, Paman. Raja Kera Darah Merah mengabaikannya dan memandang Pu Yu, berkata dengan ekspresi bangga, ambil barang-barangmu dan pergi. Ras binatang kuno tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perang saudara umat manusia. Bahkan jika ras dewa menyerang, selama mereka tidak menyerang wilayah ini, kami tidak akan peduli. Ekspresi Pu Yu berubah. Ras binatang kuno tidak akan berpartisipasi bahkan jika ras dewa menyerang. Kenapa kita harus? Raja Kera Darah Merah mendengus. The Ancient Beast Rache telah meninggalkan Spirit Realm sejak lama. Perang yang terjadi di sana bukanlah urusan kita. Selama ini, bukankah kalian manusia yang telah menguasai Spirit Realm dan tidak mengizinkan siapapun untuk menyentuhnya? Alis Pu Yu berkerut dalam. Karena kamu adalah penguasa, Spirit Realm berada di bawah yurisdiksimu. Tentu saja, jika wilayahmu diserbu, alasan apa yang bisa kami bantu? Raja Kera Darah Merah tersenyum dingin dan berkata, di masa lalu, kami bodoh dan setuju untuk membantu Anda mengusir ras dewa dari alam roh bersama-sama. Tapi apa yang kami dapatkan sebagai balasannya? Kami masih hidup di alam luar dan tidak dapat kembali ke alam roh. Tidak ada yang berubah. Ras lain juga tidak diuntungkan. Alam mereka di bintang-bintang perlahan-lahan diambil alih oleh ras manusia. Aku melihatmu sejak lama. Utusan 6 pasukan mendengarkan omelan Raja Kera Berdarah Merah dengan ekspresi serius. Utusan dari Asura Rache dan Si Rache memiliki ekspresi canggung seolah-olah mereka tidak bisa memberikan jawaban. Apa yang ras Asura dan ras Laut dapatkan dari ras manusia bodoh sekali bersekutu dengan mereka? Apakah kamu merasa kamu belum cukup digunakan selama bertahun-tahun ini, mengejek Raja Kera Berdarah Merah? Utusan ras asing tersenyum bersalah. Meninggalkan. Raja Kera Darah Merah mendengus dan berkata, ras binatang kuno tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan internal ras manusia. Kami tidak akan membantumu melawan keluarga Qin,
dan kami tidak akan membantu keluarga Qin melawanmu. Bahkan jika God Rache menyerang, kita akan mengabaikannya. Selama ras dewa tidak memasuki alam binatang kuno, semua perang di luar tidak ada hubungannya dengan ras binatang kuno. Ini adalah sikap kita. Utusan ras manusia, ras asura, dan ras laut dimarahi dengan keras tetapi tidak berani membantah. Saya mengerti. Ekspresi Puyu tenang saat dia berkata, bagus, selama ras binatang kuno tidak membantu kedua pihak, kita akan mencapai setengah dari tujuan kita. Dia menunjuk ke kotak yang diisi dengan bahan roh dan berkata, hal-hal ini akan dihitung sebagai pembayaran untuk ras binatang kuno untuk tidak membantu kedua belah pihak. Kami akan pergi. Puyu tersenyum sedikit dan memimpin utusan dari 3 ras menuju puncak gunung di mana pintu masuk ranah berada. Puyu, kera tua itu berkata dia tidak akan membantu kedua belah pihak. Mengapa kamu meninggalkan kekayaan, pakar Asura Rache, kan, berjalan di antara pepohonan dengan ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya. Kedermawanan Puyu terasa mencurigakan baginya. Klan si Rache juga bingung. Puyu, yang datang dari Starry Hall, tidak marah karena cemoohan Raja Kera berdarah merah. Dia tampak tenang dan bahkan memiliki senyum di sudut mulutnya. Ketika mereka meninggalkan hutan lebat jauh di belakang, Puyu tersenyum dan berkata, kami tidak pernah berharap bahwa kami dapat membujuk ras binatang kuno untuk menyerang keluarga Qin. Kan dari Asura Rache dan klan si Rache bahkan lebih bingung. Ekspresi Puyu acuh tak acuh saat dia berkata dengan tenang, dengan sikap ras binatang kuno, mereka tidak mungkin berpartisipasi dalam serangan terhadap keluarga Qin sejak awal. Mereka tidak akan mengirim orang ke surga ke-9. Alam binatang kuno adalah terlalu jauh dari alam roh. Jika pintu masuk ranah tidak ada, bahkan para ahli alam kejadian akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukan perjalanan melalui bintang-bintang untuk mencapai alam binatang kuno. Jadi, bahkan jika ras dewa menyerang alam roh, mereka hanya akan menargetkan ras binatang kuno terakhir. Ini tidak seperti ras Asura dan ras laut. Alam dari 2 rasmu, serta ras naga semuanya dekat dengan alam roh. Karena itu, begitu ras dewa tiba, kalian bertiga akan segera diserang oleh ras dewa. Inilah sebabnya mengapa kepala Anda sangat ingin bersekutu dengan kami melawan keluarga Qin. Klan ras Asura yang dipimpin oleh Kan mendengar penjelasan Puyu dan berpikir seolah-olah mereka memahami sesuatu. Ras binatang kuno sangat kuat, dan mereka adalah variabel terbesar. Dan seperti yang baru saja Anda lihat, musuh kita di alam Boluo juga memiliki hubungan dengan ras binatang kuno. Tujuan utama kami kali ini adalah memastikan binatang kuno itu ras tidak akan membantu kedua belah pihak. Jika ras binatang kuno tetap netral, tujuan kita tercapai. Apa pentingnya sumber daya budidaya? Puyu tersenyum dan berkata, saya baru saja mendengarkan kata-kata kera tua dan tahu bahkan jika ada hubungan dengan alam Boluo, ras binatang kuno tidak akan membantu keluarga Qin. Itu cukup. Ekspresinya tenang. Dia pikir dia telah berhasil menyelesaikan misinya dan ingin pergi secepat mungkin. Sa. Pada saat ini, suara binatang purba datang dari hutan di depan mereka. Tempat ini adalah tanah budidaya Raja Kera Berdarah Merah, dan Raja Kera Berdarah Merah adalah kepala ras binatang kuno saat ini. Jadi baik orang luar maupun anggota klan dari ras binatang kuno harus turun ke tanah dan berjalan di tanah. Itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada kera tua. Kehadiran salah satu ras saya. Puyu menyipitkan matanya dan memberi isyarat agar semua orang berhenti, menunggu pendatang baru muncul. Umat manusia, katakan penasaran. Puyu mengangguk dan berkata dengan ekspresi aneh, jika saya benar, ini seharusnya menjadi anak keluarga Qin. Qin Lai, Kan terkejut. Ya, kata Puyu dengan dingin. Klan Asura dan si Raches mendengar bahwa Qin Lai akan segera tiba dan berhenti untuk menunggu dengan tatapan penasaran. Rentetan peristiwa yang terjadi pada Qin Lai menarik perhatian semua orang. 2 ras asing tidak terkecuali. Mereka benar. Setelah beberapa saat, Qin Lai perlahan muncul di hutan lebat di leher Nifit dan diikuti oleh Mang Wang. Qin Lai terdiam melihat kelompok Puyu dari jauh. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Tetua, dari mana asalmu? Aku datang dari Starry Hall. Puyu tersenyum, matanya cerah seolah dipenuhi cahaya bintang. Di bawah tatapannya, garis keturunan Qin Lai terstimulasi. Mata dan rambutnya yang berwarna normal menjadi merah tua. Darah ras dewa, sepertinya itu benar-benar kamu, kata Puyu. Sebelum keluarga Blaze datang, Qin Lai adalah satu-satunya manusia yang diketahui memiliki garis keturunan keluarga Blaze. Melihat ciri-ciri garis keturunan keluarga Blaze, Puyu segera menyadari identitas Qin Lai. Dia tiba-tiba memiliki minat besar pada patriark generasi ketiga keluarga Qin ini yang tidak berguna 3 abad sebelumnya hanya untuk meledak dan menjadi matahari terbit yang bersinar terang.
Apa yang terjadi dalam 300 tahun untuk membuat orang biasa menjadi pedang yang tajam? Puyu sangat ingin tahu penyebabnya. Asura Rache, si Rache, Qinlai menyeringai setelah beberapa saat dan mengeluarkan tongkat Snakehead dari cincin spasialnya. Dia mengabaikan Puyu dan melepaskan pikiran jiwa ke tongkat berkepala ular. Kami berada di tanah Anda. Saya telah bertemu dengan klan si Rache, dan ayahmu seharusnya ada di dekatnya. Kami tiba di alam binatang kuno. Iya, ayah kita ada di dekat sini. Seharusnya. Tolong lepaskan tubuh kami. Baik. Setelah berkomunikasi dengan dua ular, Qinlai melepaskan mayat kedua ular di bawah tatapan penasaran Puyu dan yang lainnya. Begitu dua ular muncul di tangannya, garis keturunan di tubuhnya tampak bergerak lagi. Jeritan datang dari sosok-sosok kabur di hutan di belakang Raja Kera berdarah merah. Raja Kera darah merah, yang sedang berbicara dengan Teng Yuan, melompat ketakutan mendengar teriakan itu dan berteriak, "Ada apa denganmu?" Seekor ular raksasa yang diselimuti cahaya biru tiba-tiba muncul dari hutan, mengabaikan Raja Kera berdarah merah, saat dia menyerang dengan liar ke arah Qinlai. Ular raksasa ini bahkan lebih besar dari Nifit. Butuh waktu lama bagi tubuhnya yang panjang untuk meluncur melewati kedua kera itu. Sebuah selokan melengkung raksasa muncul di hutan setelah dia lewat, selusin meter dan panjangnya seperti sungai kering. Raja Kera darah merah melihat selokan yang panjang dan mengerutkan kening. Dia berkata, dia bahkan kehilangan kendali atas kekuatan garis keturunannya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gegabah dan tidak sopan kepadaku dengan meninggalkan bekas sebesar itu di tanahku. Dia melihat ke arah Raja Ular Biru Surgawi menghilang, ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba bertanya di belakangnya, apa yang terjadi? Dia bilang dia merasakan garis keturunan kedua putranya. Suara wanita lembut datang dari hutan di belakangnya dalam bahasa ras binatang kuno. Raja Kera berdarah merah terkejut dan berteriak, bukankah kedua putranya menghilang beberapa ribu tahun yang lalu? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Pergi. Kami juga akan pergi dan melihat. Raja Kera darah merah berteriak. Kita tidak akan menunggu mereka datang ke sini. Tidak dibutuhkan. Di hutan, dua raja binatang buas lainnya dari ras binatang kuno tidak bisa menahan diri dan muncul di hutan. The Fierce Python Thunder King dan Nine-Tailed Fox King berhenti berbicara setelah Raja Ular Biru Surgawi pergi dan muncul dari hutan. Bersama dengan Raja Kera berdarah merah dan Teng Yuan, mereka mengejar Raja Ular Biru Langit. Mereka semua penasaran mengapa kehadiran garis keturunan dari putra-putra Raja Ular Biru Surgawi muncul entah dari mana. Ada yang tidak beres. Di hutan, Puyu menatap tongkat berkepala ular di tangan Qinlai dan mayat ular di tangannya yang lain. Alisnya berkerut. Dia merasakan riak kekuatan garis keturunan yang datang dari dua mayat. Bagaimana bisa ular mati masih mengeluarkan kehadiran garis keturunan ini tidak logis. Ekspresi Puyu bingung dan dia merasa cemas melihat senyum jahat Qinlai. Ini, Nifit, dan Mang Wang, dua anggota ras Python, memandang kedua ular itu dan berseru ketika mereka merasakan riak yang lemah. Tiba-tiba, ledakan, suara retak datang dari belakang Puyu dan yang lainnya. Utusan ras Asura, ras Laut, dan ras manusia melihat ke belakang dan melihat pohon-pohon kuno meledak saat dihancurkan oleh binatang buas raksasa. Bayangan besar muncul di hutan. Kehadiran yang menakutkan datang seperti lautan bahkan dari jarak 10.000 meter. Mereka yang berada di alam void atau dengan garis keturunan peringkat 9 memucat saat melihat kehadiran yang luas dan kuat. Beast King. Peringkat 10 garis keturunan Beast King dari Ancient Beast Rache. Kan dari Asura Rache terkejut dan berteriak, mengapa Beast King tiba-tiba mengejar kita? Baru saja, mereka jelas mengabaikan kita. Sekarang setelah kita pergi, mengapa dia terburu-buru untuk menghentikan kita? Ekspresi Puyu jelek saat dia berkata, aku khawatir itu tidak baik. Mang Wang mencium kehadiran dan kemudian melihat ular di tangan Qinlai. Dia berkata, itu adalah Raja Ular Biru Surgawi. Iya, Qinlai memegang tongkat berkepala ular dengan satu tangan dan mayat kedua ular dengan tangan lainnya sambil berkata dengan tenang, aku datang ke alam binatang kuno kali ini untuk memberikan sesuatu kepada Raja Ular Biru Surgawi. Tatapan Mang Wang berubah saat dia berkata dengan mendesak, apakah kamu membunuh mereka? Dia berasumsi bahwa Qinlai telah membunuh dua ular yang dia pegang dan mengerutkan kening. Melalui garis keturunannya, dia tahu bahwa dua ular dan Raja Ular Biru Surgawi memiliki hubungan darah. Jika Qinlai telah membunuh dua keturunan langsung dari Raja Ular Biru Surgawi, dia tidak bisa memuluskan masalah ini. Qinlai terdiam dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia berkata, tentu saja tidak. Juga, mereka tidak benar-benar mati. Jiwa mereka masih dalam tongkat berkepala ular ini. Ketika Raja Ular Biru Surgawi tiba,
dia akan mengetahui kebenarannya. Saat dia mengatakan ini, dia menatap klan Sirace dengan muram. Mendengar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qin Lai, Mang Wang segera menghela nafas lega. Itu bagus. Klan Sirace memiliki ekspresi bingung. Mereka tidak tahu mengapa Qin Lai memandang mereka atau apa hubungan masalah ini dengan mereka. Zzz. Seekor ular raksasa dengan tebal hampir 100 meter dan panjang yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari hutan. Tubuh birunya memancarkan cahaya lembut, membuatnya tampak seolah-olah tubuhnya terbuat dari batu giok. Ketika mendarat, matanya yang bermusuhan tertuju pada Qin Lai. Retak-retak-retak. Kehadiran embun beku menyapu semua pengamat. Alis, rambut, dan garis keturunan Qin Lai tampak membeku perlahan. Ini juga garis keturunan atribut es. Qin Lai bergumam di dalam kabut es dan tepat sebelum garis keturunannya benar-benar membeku, dia membuang tongkatnya. Raja ular biru surgawi yang sangat besar membiarkan lidahnya keluar dan membungkus tongkat berkepala ular, menariknya ke dalam mulutnya. Lampu biru dingin berkelebat seperti bintang mendarat di tongkat berkepala ular dan kemudian menghilang. Pola ular yang diukir pada tongkat berkepala ular menyerap cahaya biru. Pola-pola itu tiba-tiba menjadi hidup dan muncul dari permukaan. Beberapa saat kemudian, pola itu membentuk dua sosok biru. Jiwa kedua ular. Kedua jiwa ular itu melayang di depan mata Raja Ular Biru Surgawi. Mereka tampak sangat bersemangat. Mata jahat dan gelap Raja Ular Biru Surgawi tiba-tiba menjadi lembut, garis-garis air mata biru menetes dari matanya. Kekuatan jiwa biru yang membawa pikiran dan ingatan berpindah antara Raja Ular Biru Surgawi dan kedua ular itu. Raja Ular Biru Surgawi tetap tidak bergerak, menggunakan koneksi garis keturunan khusus untuk berkomunikasi dengan dua jiwa ular dan belajar tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Puyu, Kan dan orang luar memandang dengan ketakutan pada Raja Ular Biru Surgawi, tidak berani bergerak. Segera, Raja Kera Darah Merah dan Teng Yuan muncul di belakang Raja Ular Biru Surgawi. Mereka belum berubah ke bentuk aslinya dan melihat ke arah pemandangan yang sedang berlangsung. Di belakang mereka, ada dua sosok lagi. Perlombaan laut. Sesaat kemudian, Raja Ular Biru Surgawi meraung, matanya sedingin es. Sinar cahaya biru melesat menembus hutan, mengancam akan memotong semua ciptaan. Utusan Sirace yang datang bersama Puyu dan Kan bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka dipotong-potong oleh Bifrost. Mayat mereka tidak meninggalkan setetes darah, berubah menjadi bongkahan es kecil. Ras manusia, ras asura, kalian semua bisa meninggalkan ras binatang kuno tetapi beritahu Patriark Perlombaan Laut bahwa aku tidak akan membiarkannya. Raja Ular Biru Surgawi berteriak. Puyu dan Kan bergidik. Yang pertama ragu-ragu dan melambaikan tangannya sementara yang terakhir, mengetahui pasangannya, mengerti dan buru-buru melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Ras manusia dan klan Asura Race pergi, ketakutan tak bisa berkata-kata. Puyu berhenti saat melewati Qin Lai, menatapnya dengan aneh lalu mengangguk sedikit. Qin Lai menyeringai dan tertawa tanpa suara. Beberapa saat kemudian, orang luar yang dipimpin oleh Puyu dan Kan semua pergi. Hanya ada sisa-sisa klan Sirace yang tersisa di tanah. Kembalikan tubuh putraku kepadaku, teriak Raja Ular Biru Surgawi. Qin Lai melemparkan dua ular di tangannya ke Raja Ular Biru Surgawi yang menggunakan lidahnya untuk menyingkirkannya. Darah merah, ekor 9, aku akan segera pergi untuk membantu putra-putraku pulih. Raja Ular Biru Surgawi tampak sangat mendesak setelah mendapatkan kedua mayat itu dan tidak ingin menunda sedetik pun. Sebelum pergi, dia hanya meninggalkan komentar kepada Qin Lai, "Wah, aku tidak akan melupakan kebaikanmu untuk menyelamatkan putra-putraku dari perlombaan laut. Ketika aku memulihkan tubuh putra-putraku, aku akan datang dan menemuimu. Aku tidak peduli apa kata orang lain. Cabangku dari ras binatang kuno akan menganggap keluarga Qin sebagai teman mulai sekarang." Qin Lai tersenyum dan membungkuk. Terima kasih. Raja Ular Biru Surgawi melesat di udara seperti sambaran petir biru dengan tubuh dan jiwa sisa putra-putranya, langsung menghilang ke cakrawala. Setelah Raja Ular Biru Langit pergi, Raja Kera Darah Merah memandang Qin Lai dan berkata dengan rasa ingin tahu, di mana Anda menemukan putra ular tua itu? Alam roh Laut Ular Biru, Qin Lai menanggapi dengan serius. Laut Ular Biru. Raja Kera Darah Merah mendengus dan berkata, siapa yang menjebak putra ular tua itu? Seorang klan Sirace tua bernama Anja, jawab Qin Lai dan kemudian menambahkan setelah beberapa saat, tetapi orang-orangku telah membunuhnya. Jadi begitulah. Raja Kera Darah Merah mengangguk. Dua raja binatang buas lainnya dari ras binatang kuno muncul dari hutan. Fierce Python Thunder King dan Nine-Tailed Fox King muncul dalam bentuk aslinya tetapi diperkecil ratusan kali.
Fierce Python Thunder King, tubuhnya ditutupi dengan pola petir alami, dan Raja Rubah berekor 9 dengan 9 ekor bersalju adalah binatang purba tetapi memiliki mata yang penuh dengan kecerdasan. Tidak heran ular tua itu sangat marah. Si Rache mengambil alih tanah leluhur mereka, dan juga berani menculik kedua putranya. Raja Rubah berekor 9 menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin kemalasan dan kurangnya tindakan kita selama berbagai perang menyebabkan ras lain seperti si Rache berpikir mereka dapat membuat masalah bagi kita. Tanah leluhur mereka, Qin Lai tiba-tiba bereaksi dan berkata, Laut Ular Biru. Ya, satu dan sama. Nifit, ular surgawi garis perak milik ras Piton menjelaskan kepada Qin Lai, Laut Ular Biru alam roh adalah tanah leluhur ras ular biru pada awalnya. Ketika ras binatang kuno tinggal di alam roh, beberapa dari si Rache tinggal di sekitar perairan ini. Namun, Raja Ular Biru Surgawi adalah penguasa di sana pada saat itu sehingga klan si Rache tidak berani menentangnya. Mata Nifit gelap. Klan si Rache bernama Anja mungkin salah satu dari klan si Rache dan membenci Raja Ular Biru Surgawi. Oleh karena itu, dia diam-diam memenjarakan kedua putranya dan menempa mereka menjadi staf berkepala ular. Karena mereka berhasil mendapatkan dukungan dari surga ke-9, klan si Rache yang tercela mengambil alih Laut Ular Biru dan berani memenjarakan putra Raja Ular Biru Surgawi. Tes-tes, si Rache yang pengecut dan rendah hati mengira mereka telah menang. Fierce Python Thunder King, Nine-Tailed Fox King, dan Crimson Blood Ape King semuanya memiliki mata yang gelap ketika mereka mendengarkan penjelasan Nifit. Nifit menyusutkan wujudnya 100 kali. Dia meliuk-liuk di depan Fierce Python Thunder King dan membungkuk dengan salam kuno. Nifit dari Silver Streak Heavenly Snake Rache menyapa, Penatua. Kami adalah satu keluarga, tidak perlu terlalu sopan, kata Raja Petir Python Fierce dengan dingin. Nifit tersenyum bahagia. Laut Ular Biru, ras ular biru, Qin Lai menyipitkan matanya dan secara bertahap mengerti. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa jika Raja Ular Biru Surgawi tidak meninggalkan tanah leluhurnya, klan si Rache yang tinggal di sana akan tetap tertindas. Cabang si Rache yang dipimpin oleh Anja akan ada di antara mereka. Mereka telah ditindas oleh Raja Ular Biru Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah itu tidak akan pernah berakhir. Ketika ras dewa menyerbu, dan ras binatang kuno tidak bisa menang melawan mereka dan harus meninggalkan alam roh, mereka akhirnya bebas. Kemudian, mereka memantapkan diri di Laut Ular Biru dengan bantuan keluarga Han dan surga ke-9. Mungkin karena Anja membenci penghinaan yang dibawa Raja Ular Biru Surgawi ke perlombaan laut dan tahu bahwa dia bukan tandingannya sehingga dia mencoba menangkap putra-putra Raja Ular Biru Surgawi. Pikiran melintas di benak Qin Lai. Dia dengan cepat mengatur mereka melalui penjelasan Nifit. Dia percaya kebenaran tidak jauh dari spekulasinya. Bukan hanya Laut Ular Biru. Sebagian besar tanah surga ke-9 adalah milik ras binatang kuno sebelumnya. Mang Wang memutar mulutnya. Aduh, umat manusia makmur dan kita tidak bisa kembali. Raja Rubah berekor 9 menghela nafas dan berkata. Qin Lai memiliki ekspresi aneh. Raja Kera Darah Merah mencibir dan berkata, 20.000 tahun yang lalu, ketika ras dewa diusir, kami memang ingin kembali ke alam roh dan mengambil kembali tanah yang dulunya milik ras binatang kuno, tidak ada lagi ras yang bisa diganggu siapapun, dan mereka makmur di kemudian hari. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ras binatang kuno hanya memiliki 4 raja binatang, sedangkan ras manusia memiliki lebih dari 10 ahli alam kejadian. Bukannya kami tidak ingin kembali, kami hanya tidak bisa. Oleh karena itu, tidak ada gangguan di sekitar alam binatang kuno. Setelah sekian lama, kami menjadi lebih lamban dan kehilangan arah. Nifit dan Teng Yuan yang berasal dari Boluo Realm saling tersenyum dan berkata, kami sama. Qin Lai tercengang. Kata-kata jujur Raja Kera Berdarah Merah mengejutkannya. Dia berpikir bahwa ras binatang kuno benar-benar tidak ingin kembali ke alam roh. Tapi itu tidak terjadi. Alam binatang kuno itu bagus tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan harta alam roh yang hampir tak ada habisnya. Jika ada kesempatan untuk kembali ke alam roh dan sekali lagi mengklaim tanah milik kita, kita mungkin mencoba untuk bertarung. Bagaimana menurutmu? Raja Kera Darah Merah berkata sambil tertawa. Sosok Qin Lai bergetar dan dia berkata, saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Bekas tanah dari ras binatang kuno adalah surga ke-9 dan aula berbintang saat ini. Mereka adalah tanah budidaya terkaya di dunia tengah. Fierce Python Thunder King akhirnya berbicara. Kami tahu bahwa surga ke-9 dan aula berbintang tidak akan pernah menyerahkan tanah itu. Jadi, kami tidak akan pernah bekerja dengan mereka. Juga, hanya kita berempat yang tidak cukup kuat untuk membuat surga ke-9 dan aula berbintang pergi.
Fierce Python Thunder King berhenti dan kemudian berkata dengan kegembiraan di matanya, jadi kami telah menunggu keluarga Qin datang ke alam binatang kuno. Namun, kami pikir orang dari keluarga Qin adalah kakekmu. Selain 3 raja binatang, Qin Lai, Teng Yuan, dan Nifit bergetar. Bahkan Mang Wang terkejut, mendengar ini untuk pertama kalinya. Jika kita dapat merebut kembali tanah leluhur kita, kita bersedia untuk melawan 6 kekuatan, dan bersedia untuk berjudi dan bertarung dengan ras alam roh untuk bertahan melawan invasi ras dewa. Mata Raja Kera Darah Merah tenang dan dalam. Ini adalah kondisi kita. Apakah kamu tahu bahwa ras dewa datang kali ini dengan lebih dari keluarga Blaze dan keluarga kegelapan, ada juga keluarga Es, Haus Darah, dan Cahaya yang mendalam? Qin Lai tersenyum pahit ketika dia berkata, sejujurnya, dari apa yang saya lihat sejauh ini, ras alam roh tidak dapat menghentikan ras dewa. Kami tidak khawatir. Jika tidak ada harapan sama sekali, kami dapat mundur kembali ke alam binatang kuno dan kemudian menghancurkan pintu masuk ranah. Kami cukup jauh dari alam roh. Ini mungkin salah satu kekurangan alam ini. Tetapi ketika Dewa Ras datang, ini akan menjadi keuntungan terbesar kami. Raja Kera Darah Merah terkekeh dan berkata, tentu saja, jika tidak ada harapan sama sekali, maka perjanjian itu secara alami akan batal. The Beast Kings of the Ancient Beast Rache jelas memiliki rencana dan ambisi. Satu-satunya syarat mereka adalah tanah mereka di alam roh. Mereka tahu bahwa surga ke-9 dan aula berbintang tidak akan menyerahkan mereka dengan sukarela. Jadi sejak awal, mereka tidak berpikir untuk bekerja dengan 6 kekuatan ras manusia. Jika ada kesempatan mereka bisa mendapatkan kembali tanah mereka, mereka bersedia untuk mencoba dan melawan 6 kekuatan dan ras dewa. Tetapi jika peluangnya rendah, mereka akan mundur kembali ke alam binatang kuno. Dengan keuntungan yang dimiliki alam binatang kuno karena jauh dari alam roh, mereka hanya perlu menghancurkan satu-satunya pintu masuk alam yang menuju ke sana dan meninggalkan alam roh. Bisa dikatakan mereka siap untuk maju dan mundur. Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, ketika saya kembali, saya akan menyampaikan tuntutan Anda kepada keluarga Qin. Adapun jawaban mereka, saya tidak dapat memberikan jaminan. Raja Kera Darah Merah mengangguk mengerti. Seharusnya begitu. Ada banyak ras dan kekuatan di alam semesta, tetapi ras binatang kuno hanya berpihak pada keluarga Qin. Kami juga percaya hanya keluarga Qin yang dapat memimpin ras alam roh melawan ras dewa, dan bukan keenamnya, kekuatan besar umat manusia. Qin Lai terkejut. Mengapa kamu sangat memikirkan keluarga Qin? Fierce Python Thunder King berkata, karena anggota keluarga Qin selalu melihat ke depan. Ayahmu pergi ke alam yang lebih jauh, pergi ke dunia bayangan gelap. Kakekmu juga sama. Aku mendengar bahwa kakekmu memiliki koneksi keras yang kuat, tempat lain, dan dapat memperoleh sumber daya lain untuk membantu para ahli dari keluarga Qin berkultivasi. 6 kekuatan mungkin telah keluar dari alam roh, tetapi mereka hanya mengobarkan perang kecil di alam ras yang lebih lemah. Mereka tampaknya telah menciptakan banyak gelombang, tetapi pada kenyataannya, jalan yang mereka ambil sudah berjalan. Hanya keluarga Qin yang memilih untuk maju keluar alam roh dan berjalan di jalan yang tidak dilalui. Kami mendengar keluarga Qin telah menghasilkan banyak keuntungan. Fierce Python Thunder King memiliki ekspresi iri dan hormat. 2 raja binatang lainnya mengangguk dengan lembut. Qin Lai memandang ketiga raja binatang, memikirkan kata-kata Chen Lin dan merasa agak bangga. Melalui Chen Lin, dia tahu bahwa keluarga Qin telah menjelajahi domain lain di tahun-tahun ini dan secara bertahap membentuk hubungan bisnis dengan ras kuat lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh semua ras Spirit Realm. Oh, benar. Pikiran Qin Lai berubah dan dia tiba-tiba berkata, apakah Blood Soul Beast dari 30.000 tahun yang lalu yang menghancurkan ras binatang kuno meninggalkan sisa-sisa binatang jiwa darah? 3 raja binatang mengerutkan kening, ekspresi mereka berubah serius. Aku mendengar dari desas-desus ketika Dark Soul Beast membuat gelombang di antara Asura Rache, Soul Devouring Beast membantai Nether Realm, dan Blood Soul Beast mengamuk melalui Ancient Beast Realm. Apakah itu benar? Qin Lai bertanya. Menurut informasi yang dia peroleh, ketika Blood Soul Beast mengamuk di alam binatang kuno, ras binatang kuno tidak berdaya. Pada akhirnya, ras dewa turun tangan dan memburu ketiga Soul Beasts. The Blood Soul Beast ada di antara mereka. Dia, yang memiliki avatar Soul Beast, tahu bahwa ketiga Soul Beast sebenarnya adalah anggota Soul Rache. Dia mampu membuat Sub-Soul dan memiliki avatar Soul Beast sebagian karena tengkorak Dark Soul Beast. Dia tahu bahwa ketika Soul Beast mati, tubuh, tulang, dan kepala mereka akan memiliki banyak rahasia Soul Rache yang tertinggal yang tidak dapat dilihat oleh makhluk normal. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan Soul Rache dan untuk memperkuat dirinya sendiri, dia berharap untuk menemukan sisa-sisa Blood Soul Beast di Ancient Beast Realm.
Binatang jiwa darah itu pertama kali menghancurkan tanah kami di alam roh. Kami mencari tempat lain untuk beristirahat untuk menghindari binatang jiwa darah. Alam binatang buas kuno, alam Boluo, dan alam kecil lainnya ditemukan kemudian, kata Raja Kera Darah Merah, dengan nada berat. Sebenarnya, sebelum ras dewa tiba, klan ras binatang kuno sudah mulai bermigrasi keluar dari alam roh setelah menyadari bahwa kita bukan tandingan binatang jiwa darah. Namun Blood Soul Beast itu menggunakan beberapa metode misterius untuk mengejar kita sampai ke Ancient Beast Realm. Qinlai memperhatikan ketiga Beast Kings memiliki ekspresi pahit seolah-olah mereka merasa tak berdaya memikirkan Blood Soul Beast. Raja Kera Darah Merah menghela nafas. Ketika ras dewa menyerbu alam roh, banyak anggota kami telah melarikan diri ke alam binatang kuno. Namun, kami masih mempertahankan koneksi ke alam roh. Ketika mereka mengetahui bahwa Blood Soul Beast ada di sini, peringkat 10 ahli ras dewa memimpin tim untuk memasuki alam binatang kuno. Klan elit dewa ras membunuh Blood Soul Beast pada akhirnya. Qinlai menarik napas dan berkata, apakah sisa-sisa Soul Beast masih ada di sini? Raja Kera Darah Merah memiliki tatapan aneh. Kamu ingin sisa-sisa Blood Soul Beast? Qinlai berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, saya akan membayar harga yang adil. Crimson Blood Ape King tidak segera menjawab dan melihat ke arah Fierce Python Thunder King dan Nine-Tailed Fox King. Kedua raja binatang ini memiliki pandangan yang bijaksana seolah-olah mereka ragu-ragu apakah akan setuju. Setelah beberapa saat, Fierce Python Thunder King berkata, baiklah, ikut kami. Terima kasih. Qinlai membungkuk. Ayah, bagaimana dengan kita? Teriak Mang Wang. Dia belum lama kembali ke alam binatang kuno dan tidak tahu apa-apa tentang binatang jiwa darah. Dia belum pernah mendengar Raja Binatang menyebutkan sisa-sisa binatang jiwa darah. Dia pikir klan Gatrache telah membawa sisa-sisa Blood Soul Beast bersama mereka, tetapi dari kata-kata Crimson Blood Ape King, jelas sisa-sisa Blood Soul Beast masih berada di Ancient Beast Realm. Mang Wang terkejut dan sangat penasaran. Dia ingin melihat sisa-sisa Blood Soul Beast. Teng Yuan dan Nifit juga memiliki ekspresi keinginan dan ingin melihat mayat Blood Soul Beast. Mereka ingin melihat seperti apa makhluk mengerikan yang telah memaksa ras binatang kuno keluar dari alam roh setelah kematian. Tetap di sini, Fierce Python Thunder King mendengus dan berkata, sisa-sisa Blood Soul Beast berada di tanah terlarang dari Ancient Beast Realm. Kecuali kamu mencapai peringkat 10 garis keturunan, kamu tidak bisa pergi ke sana. Qinlai bukan anggota ras kita, bantah Mang Wang. Fierce Python Thunder King memelototinya dan mendengus. Nak, kamu tidak tahu apa-apa. Qinlai, jika kamu ingin pergi ke sana, aku harus menahanmu terlebih dahulu. Aku akan menyegel persepsi mata dan jiwamu, kata Raja Kera Berdarah Merah. Qinlai terdiam. Sangat serius. Raja Kera Darah Merah mengangguk dan berkata dengan tatapan serius, pasti seperti ini. Qinlai ragu-ragu tetapi akhirnya setuju, baiklah. Pada saat berikutnya, dia melihat tangan Raja Kera Berdarah Merah datang ke arahnya. Tubuh Raja Kera Merah Darah mengembang pada saat yang sama hingga seukuran gunung. Dia tiba-tiba mendarat di tangan Crimson Blood Ape King, tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Crimson Blood Ape King mengungkapkan wujud aslinya. Dia memegang Qinlai di telapak tangannya yang besar dan menyebabkan penglihatan dan kesadaran jiwanya goyah dan tenggelam dalam kegelapan. Suara mendesing. Raja Kera Darah Merah melompat ke udara seperti bola meriam dan menyelinap ke awan dengan kecepatan tinggi. Fierce Thunder Python King dan Nine-Tailed Fox King juga kembali ke bentuk aslinya dan terbang ke awan di bawah tatapan terkejut Mang Wang, Teng Yuan dan Nifit. Setelah mereka secara bertahap kehilangan jejak tiga Raja Binatang, Teng Yuan akhirnya bergumam, sepertinya tempat itu tidak ada di alam binatang kuno. Nifit berpikir dalam hati sebelum berkata, ada banyak bintang yang mati dan hancur di sekitar alam binatang kuno. Anda mungkin benar, Teng Yuan setuju. Mang Wang berkata, saya kira orang-orang tua tidak mengungkapkan semua rahasia mereka. Tiga Raja Binatang jelas terbang menuju bintang-bintang di luar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menerobos penghalang kristal spasial yang mengelilingi alam binatang kuno dan melangkah ke galaksi misterius yang luas di luar. Ada bongkahan bintang yang hancur mengambang di mana-mana. Mereka benar-benar tanpa cahaya, gelap gulita, dingin dan sunyi. Pada pandangan pertama, seolah-olah alam binatang kuno dikelilingi oleh ubin mengambang. Namun, melihat lebih dekat akan mengungkapkan bahwa, ubin mengambang ini lebih besar daripada pulau-pulau di alam roh. Tidak ada kehidupan yang dapat dideteksi dari ratusan dan ribuan bongkahan bintang yang hancur sama sekali. Mereka juga tidak diselimuti energi roh dunia dan sama sekali tidak cocok untuk tempat tinggal atau budidaya. Setelah tiga Raja Binatang terbang keluar dari alam binatang kuno,
mereka mengidentifikasi posisi mereka dan terbang jauh ke dalam bongkahan bintang yang hancur. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di sebuah batu dengan tanah merah gelap yang tampak seperti darah kering. Tanpa diduga, ketiga Raja Binatang tiba-tiba meleleh seperti air dan meresap ke tanah hanya dalam sekejap mata. Akhirnya, Qinlai diizinkan untuk membuka matanya. Ada sebuah gua raksasa yang tersembunyi jauh di dalam bintang yang hancur, dan di dalam gua itu ada kolam darah raksasa dan bangkai kerangka dari Soul Beast. Tiga Raja Binatang menyusut lagi dan berdiri berdampingan di tepi kolam darah. Mereka semua menatap bangkai Soul Beast dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Ketika Qinlai ditahan di dalam telapak tangan Raja Kera Merah Darah, matanya tertutup dan kesadaran jiwanya terputus. Tapi ketika Raja Kera Darah Merah telah menembus penghalang kristal spasial alam binatang kuno dan terbang keluar, garis keturunan roh iblis bermata delapannya bereaksi sedikit. Pada saat itulah dia tahu bahwa Raja Kera Berdarah Merah telah membawanya keluar angkasa di luar alam binatang kuno. Ini adalah bangkai dari Blood Soul Beast itu, kata Raja Kera Merah Darah sambil menunjuk ke kolam darah itu. Qinlai berhenti menebak dan memusatkan perhatiannya pada bangkai Soul Beast di dalam kolam darah. Kerangka Soul Beast tampak seperti batu giok merah tembus pandang dan sedikit bersinar dengan semburat berdarah. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa bangkai Soul Beast menyerap darah ke dalam tubuhnya. Itu karena darah di dalam kolam darah sedang surut. Bagaimana bangkai itu menyerap darah? Qinlai bertanya dengan heran. Tiga Raja Binatang tetap diam meskipun ada pertanyaannya. Qinlai tahu bahwa ketiga Raja Binatang ingin tahu mengapa dia tertarik pada bangkai binatang jiwa. Menghirup dalam-dalam, Qinlai baru saja akan mengeksekusi seni rahasia jiwa dan memeriksa bagian dalam bangkai binatang jiwa dengan cermat ketika sebuah suara tiba-tiba datang darinya, "Siapa kamu?" Qinlai terkejut, tetapi ketiga Raja Binatang tetap sangat tenang. Jelas bahwa mereka tahu bahwa Soul Beast tidak sepenuhnya mati meskipun penampilannya. Dia adalah keturunan dari keluarga Qin, Raja Kera Berdarah Merah menjelaskan dengan dingin. Binatang jiwa ini masih hidup, ekspresi Qinlai berubah menjadi rasa ingin tahu, ras dewa gagal mengambil nyawanya. Keturunan keluarga Qin. The Soul Beast tiba-tiba menjadi bersemangat. Darah di kolam darah mulai merembes ke bangkainya dengan kecepatan yang dipercepat, membuat kehadirannya semakin kuat. Jumlah darah di kolam darah cukup untuk membuatmu tetap hidup. Jika Anda ingin mati kelaparan, jangan ragu untuk mengalirkan darah sebanyak yang Anda suka, kata Fierce Thunder Python King dengan dingin. The Soul Beast di dalam kolam darah segera menghentikan tindakannya. Tampaknya sadar bahwa tiga Raja Binatang dari ras binatang kuno akan memberikan darah yang cukup untuk membuatnya tetap hidup, tetapi tidak lebih dari itu. Mereka tidak akan pernah memasoknya dengan lebih banyak energi daging dan darah dan mengembalikannya ke bentuk puncaknya. Qinlai benar-benar terpana oleh ini. Dia melihat bolak-balik antara bangkai Soul Beast dan tiga Beast King. Apa yang sedang terjadi? Pakar peringkat 10 ras dewa berhasil membunuh binatang jiwa darah ini. Faktanya, kami menyaksikan kehancurannya oleh api tepat di depan mata kami sendiri. Raja Kera Berdarah Merah ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, tetapi orang ini memiliki lebih dari satu jiwa. Ia tahu sejak awal bahwa ras dewa akan datang ke alam binatang kuno dan memburunya, jadi ia telah membuat persiapan untuk selamat dari cobaan itu. Raja Kera Darah Merah menunjuk ke bangkai dan melanjutkan, bangkai ini adalah tubuh aslinya, tetapi jiwa yang menghuninya hanyalah subjiwa yang disembunyikan saat itu. Namun, jiwa bawahnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan jiwa utamanya. Kami tidak sengaja menabraknya saat dia mencoba bergabung dengan tubuhnya. Setelah itu, kami menjebaknya di sini agar tidak pernah bertemu dengan makhluk hidup lain. Ini berarti bahwa ia tidak akan dapat memakan energi daging dan darah untuk memulihkan kekuatannya, atau mengkonsumsi jiwa untuk memulihkan energi jiwanya. Jiwa utama, Subsoul, Qinlai tiba-tiba menyadari bahwa Soul Beast yang bersembunyi di Boluo Realm telah melakukan hal yang sama persis. Itu telah membuat persiapan untuk bertahan hidup setelah mengetahui bahwa ras dewa tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Soul Beast khusus ini pasti licik. Setelah jiwa utamanya dibunuh oleh ras dewa, jiwanya telah keluar dari persembunyiannya dan mencoba untuk bergabung dengan mayatnya. Jika Beast Kings tidak menabraknya secara tidak sengaja, jika Blood Soul Beast berhasil mengambil alih tubuhnya dan melarikan diri ke Mahadewa yang tahu di mana, hanya perlu beberapa dekade, paling banyak berabad-abad untuk kembali dengan penuh kemenangan. Itu akan menjadi kembalinya peringkat 10 Soul Beast. Kenapa kamu membiarkannya hidup? Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, semua makhluk hidup yang cerdas itu serakah, tahu. The Soul Beast terkekeh aneh sebelum melanjutkan, mereka membuatku tetap hidup karena mereka ingin belajar tentang jiwa dan dunia luar. Sayangnya, kami tidak bisa mendapatkan apapun darinya selama beberapa tahun terakhir.
Raja Kera Darah Merah berkata dengan menyesal. Boneka daging dan darah tidak terlalu penting bagi klan Sol Rache. Bahkan, itu sepenuhnya mampu memiliki boneka lain yang mereka sukai. Mengapa Anda harus mengambil risiko menyimpan bangkai ini? Qin Lai bertanya. Klan Sol Rache yang bersembunyi di dalam bangkai Soul Beast jelas sedikit lengah dengan ini. Sebagai keturunan keluarga Qin, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang ras kami? Apa yang sebenarnya terjadi setelah jiwa tuanku bergabung dengan leluhurmu, Qin Tian? Leluhur jiwa adalah tuanmu, apakah dia pangeran pertama ras jiwa? Qin Lai bertanya. Klan Sol Rache semakin penasaran. Sepertinya kamu tahu banyak hal, nak. Anda bahkan tahu tentang pangeran pertama. Qin Lai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya kepada Raja Kera Berdarah Merah, orang ini sama sekali tidak berbahaya untuk saat ini, kan? Iya, kata Raja Kera Darah Merah dengan tegas. Itu tidak memiliki kekuatan garis keturunan untuk digunakan, dan cadangan energi jiwanya cukup untuk membuat percakapan. Qin Lai mengangguk dan meminta, kalau begitu, bisakah aku berbicara dengan Soul Beast ini sendirian? Jangan khawatir, saya berjanji tidak akan melakukan apapun untuk itu sebelum saya mendapatkan izin Anda. Raja Kera Darah Merah memandang dua raja binatang lainnya. Sesaat ragu-ragu kemudian, baik Fierce Thunder Python King dan Nine-Tailed Fox King mengangguk dan memberikan persetujuan. Ketiga Beast Kings meninggalkan kolam darah untuk memberi Qin Lai dan Blood Soul Beast privasi mereka. Setelah tiga raja binatang pergi, jiwa binatang yang tersisa di dalam kolam darah mulai berkabut seperti sedang dibakar dari bawah. Keluar dari tulang merah tembus pandang, kabut darah perlahan menyatu dan mengembun menjadi jiwa merah tua. Jiwa yang tergantung 3 inci di atas sisa-sisa Soul Beast perlahan berubah menjadi wajah buram. Apa yang ingin kamu ketahui, nak? Tanya jiwa merah tua. Qin Lai tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia mundur beberapa langkah dan melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa apakah jiwa itu berbahaya. Zzz. Petir biru dan kekuatan menggelegar keluar dari sudut matanya. Jiwa telah merencanakan untuk lebih dekat dengan Qin Lai, tetapi dengan cepat berhenti begitu menyadari bahwa cahaya di mata Qin Lai adalah guntur dan kilat. Jelas bahwa itu takut pada pemberantasan guntur surgawi Qin Lai. Qin Lai tersenyum dan menarik kekuatannya. Sekarang dia tahu bahwa jiwa itu sangat lemah sehingga tidak akan pernah mendapatkan kembali kekuatannya kecuali jika itu memakan jiwa dari beberapa ahli garis keturunan peringkat 9 minimal. Alasan utama dia melepaskan kekuatan guntur dan kilatnya adalah hanya untuk memperingatkan klan Sol Rache terhadap segala kerusakan. Apakah kamu mengenali benda ini? Qin Lai menekan gelabelanya sekali, dan kulitnya secara otomatis terbelah untuk mengungkapkan orb penekan jiwa. The Soul Suppressing Orb bersinar gelap dan menatap klan Sol Rache hampir seolah-olah itu adalah mata ketiga Qin Lai. Ini artefak ilahi ras saya. Jiwa tiba-tiba berteriak kegirangan ketika melihat orb penekan jiwa. Itu secara tidak sadar menerkam ke arah orb penekan jiwa meskipun jiwanya lemah. Bahkan sepertinya sudah lupa bahwa Qin Lai mengendalikan guntur dan kilat. Wajah Qin Lai berubah dingin. Dia baru saja akan mengeksekusi pemberantasan guntur surgawi dan memberi pelajaran kepada jiwa. Pada saat inilah jiwanya memperhatikan apa yang terjadi di sini dan mengirim pemikiran jiwa dari jauh, jauh sekali. Sesaat kejutan kemudian, Qin Lai segera menciptakan pintu bintang di depannya sebelum jiwa merah tua itu bisa mendekat. Avatar Soul Beast yang menyusut melewati pintu bintang secara instan dan berdiri di antara jiwa dan Qin Lai. Cadak, jiwa merah gelap berseru dengan kejutan yang menyenangkan begitu melihat Avatar Soul Beast. Bocah manusia itu memegang artefak dewa ras kita. Bunuh dia sekarang dan bantu aku melarikan diri dari tempat ini. The Blood Soul Beast jelas tahu Avatar Soul Beast Qin Lai, kalau tidak, dia tidak akan tahu nama aslinya. Sayangnya, Avatar jiwa binatang Qin Lai hanya menatapnya dan berkata dengan tenang, dia adalah aku, dan aku adalah dia. Jiwa merah itu tiba-tiba bergetar seperti dia sangat terkejut. Jiwa berangsur-angsur menjadi tenang setelah beberapa waktu berlalu. Itu mendesah sedih, tampaknya telah menemukan kebenaran. Cadak, oh Cadak, sepertinya nasibmu lebih buruk dariku. Saya masih memiliki diri saya sendiri, tetapi Anda, untuk berpikir bahwa Anda akan disempurnakan menjadi avatar anak manusia. Sungguh nasib yang mengerikan. Pohon jiwa di kepala avatar jiwa binatang tiba-tiba tumbuh beberapa cabang kecil. Sebagian besar jiwa utama klan Sol Rache bisa mengambil berbagai bentuk. Misalnya, mereka bisa berubah menjadi bayangan, kolam jiwa, atau api hijau. Tetapi secara umum, bentuk asli dari jiwa mereka adalah pohon jiwa. Jiwa bawah tanah Qin Lai adalah sama. Bentuk pertamanya adalah pohon jiwa, dan setiap pelayan jiwa yang diperbudaknya terikat erat dengan pohon jiwa. Bahkan, mereka adalah cabang-cabang di pohon. Sampai hari ini,
Ada banyak fragmen memori yang belum berhasil digali Qin Lai dari pohon jiwa hingga hari ini. Ketika jiwa itu melihat jiwa merah gelap, pohon jiwa, asal jiwanya tiba-tiba tumbuh beberapa cabang baru. Serangkaian ingatan yang membingungkan dan tidak teratur tiba-tiba memasuki pikiran Qin Lai setelah cabang-cabang itu muncul. Lama tidak bertemu, Meiyo, avatar Soul Beast-nya tiba-tiba berkata. Jiwa itu menatap avatar binatang jiwa Qin Lai dengan terkejut dan sedikit tidak percaya. Hanya siapa kamu, apakah Anda cadak, atau apakah Anda anak manusia ini? Aku mulai bingung di sini. Untuk alasan apapun, jiwa merah berubah menjadi pohon jiwa kecil juga. Namun, pohon jiwanya tampak benar-benar tandus dan tidak bernyawa. Setiap cabangnya layu dan mati, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Tapi Qin Lai tahu bahwa klan Soul Rache dapat dengan mudah mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi pohon jiwa yang hidup dan raksasa sekali lagi jika diizinkan meninggalkan tempat ini dan melahap jiwa-jiwa baru. Kamu pikir aku cadak? Avatar jiwa binatang Qin Lai tertawa aneh. Klan Soul Rache bernama Meiyo jelas terkejut dengan reaksinya. Dia mencoba menyelidiki avatar Soul Beast sejenak sebelum dia tiba-tiba berseru, mengapa aku merasakan pangeran pertama di dalam dirimu? Warisan asal jiwa ras jiwa telah diturunkan di keluarga Qin selama beberapa generasi, dan itu diturunkan kepadaku beberapa ratus tahun yang lalu. Avatar Soul Beast menyeringai dan berkata, aku adalah tuanmu dan pewaris jiwa pangeran pertama. Itulah mengapa jiwaku sangat cocok dengan orb penekan jiwa. Bagaimana mungkin? Meiyo menjadi pucat karena shock. Avatar jiwa binatang Qin Lai menjawab dengan acuh tak acuh, itulah kebenarannya. Cabang-cabang baru tumbuh lagi dari pohon jiwa avatar Qin Lai, asal jiwa. Bahkan lebih banyak fragmen memori yang disembunyikan sebelum muncul ke permukaan. Karena jiwa utama Qin Lai berbagi hubungan dengan jiwanya, dia tahu semua yang dirasakan jiwanya. Ternyata, warisan asal jiwa ras jiwa adalah sesuatu yang bahkan lebih aneh dan lebih mendalam daripada gabungan garis keturunan ras roh, ras dewa, atau Abyss Devil. Seorang klan Soul Rache dilahirkan sebagai jiwa murni tanpa tubuh, jadi tidak ada yang namanya warisan garis keturunan. Sebaliknya, warisan mereka disebut warisan asal jiwa. Dahulu kala, leluhur keluarga Qin dan patriark pertama, Qin Tian telah menjadi satu jiwa dengan pangeran pertama ras jiwa meskipun upaya terakhir untuk mengambil alih tubuhnya berkat tekadnya yang tak tertandingi. Fusi itu memberinya banyak pengetahuan tentang rahasia jiwa, dan dia akhirnya menjadi leluhur jiwa ras manusia. Dia adalah orang yang memimpin umat manusia ke dunia yang sama sekali baru dalam hal pencapaian jiwa. Sayangnya, para ahli ras dewa akhirnya memojokkannya dan mengambil nyawanya. Ketika jiwa Qin Tian dan pangeran pertama bergabung, tanda perlombaan jiwa juga tercetak di jiwanya. Jika dia mati, ada kemungkinan keturunan keluarga Qin mungkin mewarisi warisan asal jiwanya. Namun, warisan asal jiwa Soul Rache adalah hal yang aneh dan mendalam. Itu tidak langsung diturunkan ke generasi berikutnya. Warisan asal jiwa pangeran pertama tidak diturunkan ke Qin San, Qin Hao atau klan keluarga Qin lainnya. Akibatnya, tidak ada yang bisa mengendalikan harta pamungkas yang ditinggalkan oleh leluhur jiwa, Qin Tian, untuk keluarganya, orb penekan jiwa. Itu berlangsung sampai hari Qin Lai lahir, dan orb penekan jiwa memasuki glabella Qin Lai atas kemauannya sendiri. Pada saat itu, baik Qin Tian dan Qin Hao terkejut untuk sedikitnya. Secara alami, mereka berpikir bahwa Qin Lai telah memperoleh warisan asal jiwa pangeran pertama. Mereka semua sangat memikirkan masa depannya. Sayangnya, Qin Lai tidak pernah mendeteksi orb penekan jiwa di dalam dirinya, dan dia tidak dapat memanfaatkan harta pamungkas ini untuk keuntungannya sendiri. Dia telah gagal membangunkan garis keturunan God Rache-nya juga. Ini akhirnya berubah ketika Qin Lai meninggal 300 tahun yang lalu dan hidup kembali. Bola penekan jiwa yang tertanam di glabella Qin Lai sejak lahir yang tidak dia ketahui akhirnya menunjukkan warna aslinya. Ini berarti bahwa jiwa kedua dalam tubuh Qin Lai adalah pewaris sejati dari warisan asal jiwa. Saat Qin Lai secara bertahap mengumpulkan ingatannya yang campur aduk, misteri yang dulu membingungkannya terkelupas sedikit demi sedikit. Itu karena pohon jiwa Subsoul membocorkan kepadanya kebenaran yang merupakan warisan asal jiwa. Dia akhirnya tahu apa warisan asal jiwa itu, dan bagaimana hal itu bisa melewati 2 generasi dan mengakar dalam jiwanya setelah kematian pangeran pertama. Sayangnya, jiwa pertamanya belum mendapatkan warisan asal jiwa. Itulah mengapa orb penekan jiwa tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Tidak sampai jiwa pertama telah meninggal, dan dia, jiwa yang benar-benar cocok dengan orb penekan jiwa telah terbangun dari tidurnya, yang akhirnya melepaskan kekuatan sejatinya dan menghidupkan kembali dia dari kematian. Dia perlahan tapi pasti mencari tahu keunikannya sendiri saat dia menyaring ingatan dan pikirannya. Sementara itu,
Klan jiwa ras bernama Meyo dalam bentuk pohon jiwa terus menatap Qin Lai dengan takjub. Hehe, kamu tidak percaya padaku, kan? Avatar jiwa binatang Qin Lai tertawa aneh sebelum mata hijau kebiruannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap. Cahaya gelap berputar dan berkumpul di depan avatar Soul Beast untuk membentuk pohon jiwa yang subur. Ini adalah bentuk asli dari jiwa anggota klan Soul Rache. Cabang pohon jiwa bergoyang perlahan. Pandangan lebih dekat akan mengungkapkan wajah Kurtis dan pelayan jiwa Qin Lai lainnya yang tergantung di cabang. Setiap jiwa yang diperbudak Qin Lai akan meninggalkan pemikiran jiwa di pohon jiwa. Semakin kuat jiwa pelayannya, semakin kuat cabang-cabangnya. Salah satu cabang jauh lebih tebal daripada yang lain. Faktanya, ia memiliki banyak tunas kecil yang dengan jelas memisahkannya dari cabang-cabang lainnya. Bayangan jiwa leluhur kadal akan muncul di cabang tebal itu dari waktu ke waktu. Gambarnya juga jauh lebih jelas daripada yang lain. Kamu memperbudak ahli garis keturunan peringkat 10. Sebagai klan Soul Rache, Meyo hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pohon jiwa Qin Lai. Kalau begitu, mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama sebelum kamu mendapatkan kembali kekuatanmu yang dulu, kan? Sudah kubilang aku bukan cadak. Qin Lai mendengus. Untuk apa di Spirit Realm kamu di sini? Tanya Mei. Saya ingin tahu alasan Anda datang ke alam roh. Saya ingin tahu segalanya tentang perlombaan jiwa dan cara yang tepat untuk menggunakan orb penekan jiwa. Qin Lai tidak menyembunyikan niatnya dari Meyo. Dia menyipitkan matanya dan berkata, awalnya, saya berencana untuk memperbaiki dan menyerap fragmen jiwa Anda dari mayat Anda. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menambahkan, tapi aku juga sadar bahwa sisa-sisa pemikiran dari klan Soul Rache sebagian besar terkait dengan seni rahasia jiwa mereka. Biasanya, pengalaman hidup dan kenangan mereka tidak tertinggal. Itulah mengapa satu-satunya hal yang aku dapatkan setelah menyerap Soul Beast dan fragmen jiwa cadak dan menyempurnakan avatar Soul Beast ini adalah seni rahasia dan garis keturunan mereka. Namun, saya tidak tahu mengapa mereka datang ke alam roh, mengapa mereka melawan wanita ras roh itu, dan apa yang terjadi setelahnya. Untung kamu masih hidup. Qin Lai tampak bersyukur saat mengatakan ini. Kamu mengatakan bahwa kamu akan memperbaiki pecahan jiwaku dan memperoleh seni rahasia yang aku pelajari seandainya aku mati. Meyo memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum bertanya, karena saya masih hidup, dan Anda menginginkan rahasia saya, apa yang dapat Anda berikan kepada saya sebagai gantinya? Apa yang kamu inginkan? Qin Lai bertanya. Bantu aku melarikan diri dari tempat ini dan beri aku energi daging dan darah dan energi jiwa yang cukup untuk memulihkan tubuh dan jiwaku. Saya akan meninggalkan alam roh sesudahnya. Meyo memberitahu Qin Lai permintaannya. Qin Lai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mustahil. Mengapa Anda adalah pewaris asal jiwa pangeran pertama, jadi Anda adalah klan Soul Rache seperti saya. Tubuhmu hanyalah boneka bagimu, bukan? Meyo memeriksa Qin Lai sejenak sebelum bertanya, avatarmu menggunakan tubuh kada, setidaknya tidak ada yang salah dengan itu, tapi wujud aslimu adalah manusia. Apa yang kamu lakukan di alam roh? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Qin Lai menyeringai. Saya mungkin pewaris asal jiwa pangeran pertama, tetapi saya tidak melihat diri saya sebagai anggota klan Soul Rache. Anda dapat menganggap saya sama dengan leluhur keluarga Qin. Kamu ingin aku menganggapmu sebagai Qintian yang tercela yang menggunakan seni rahasia rasku untuk melayani umat manusia? Meyo melolong keras. Qin Lai mengangguk. Betul sekali. Kalau begitu kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Meyo mendengus dingin. Kau memang lucu. Apakah Anda lupa bahwa Anda tidak dalam posisi untuk tawar-menawar dengan saya saat ini? Anda sangat lemah sehingga avatar Anda menyerap air darah untuk tetap hidup, dan jiwa Anda tidak bisa melakukan apa-apa selain melakukan percakapan. Akulah yang seharusnya bertanya apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku. Qin Lai mendengus mengejek dan mengirimkan pesan jiwa dengan avatar Soul Beast-nya sebelum Meyo bisa menjawab. Raja Kera Darah Merah, Raja Piton Guntur Fierce dan Raja Rubah Ekor 9 tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Mereka terkejut melihat avatar jiwa binatang Qin Lai ketika mereka muncul. Qin Lai berkata jujur, tidak perlu khawatir, senior. Perhatikan baik-baik, Soul Beast ini tidak lain adalah aku. Apa binatang jiwa ini adalah kamu? Raja Rubah Berekor 9 tampak sangat heran. Bahkan Raja Kera Darah Merah dan Raja Piton Guntur Fierce tampak sedikit bingung ketika avatar jiwa binatang berubah menjadi Qin Lai dan membungkuk pada mereka, tersenyum. Yang berdiri di depanmu adalah klan Soul Rache sama sepertiku. Saya menyarankan Anda untuk tidak bekerja sama dengan bocah licik ini. Kata Meyo dingin. Klan jiwa ras, Raja Kera Darah Merah tampak terkejut. Qin Lai terkekeh, senior, Blood Soul Beast ini tidak akan mengungkapkan rahasia apapun yang berhubungan dengan jiwanya kepadamu.
jadi kenapa tidak kamu serahkan saja padaku? Tentu saja, saya tidak akan membawanya secara gratis. Saya memberi Anda janji saya bahwa saya akan membangunkan Anda pintu masuk ranah yang mengarah ke abis jika Anda menerima kesepakatan saya. Saya dapat memberikan hak istimewa ras binatang kuno untuk berburu di abis. Neraka tempat macam apa itu? Fierce Thunder Python King bertanya dengan rasa ingin tahu. Perlombaan binatang kuno di alam Boluo telah menutup mulut tentang abis. Istana Skylander, keluarga Qin dan keluarga Ji juga tidak mengungkapkannya kepada orang luar. Secara alami, ras binatang kuno yang tinggal di alam binatang kuno tidak tahu tentang abis sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa semua ras kuat dari alam luar memandang abis sebagai peluang emas untuk pertumbuhan yang cepat. Abis adalah tempat berburu untuk semua ras, dan itu berisi jumlah iblis abis yang tidak dapat dibunuh. Ras dewa, ras roh, dan ras jiwa sering mengunjunginya. Daging dan darah iblis abis juga sangat bermanfaat. Qin Lai dengan sabar memberitahu para Beast King tentang keajaiban abis. Dia memberitahu mereka bahwa abis adalah kesempatan luar biasa untuk berhubungan dengan dunia luar dan mengenali kekuatan sebenarnya dari ras yang kuat. Dengan asumsi skenario terburuk di mana ras dewa mengambil alih alam roh, dan mengancam untuk menyerang alam binatang kuno, Anda dapat memilih untuk berlindung di dalam abis. Qin Lai menyeringai. Saya baru saja mendapatkan ranah pribadi yang sama sekali baru di sana belum lama ini. Itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi setiap klan binatang kuno. 3 raja binatang saling bertukar pandang. Mereka kemudian mengangguk dan membuang Meyo dengan tegas. 1350.